Bab 91, Terobosan ke Ordo ke-7. Huang Xiaolong melihat reaksi Jiang Teng, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, apakah dia begitu mengerikan. Mengabaikan Jiang Teng, Huang Xiaolong datang ke kursinya dan duduk. Meskipun Huang Xiaolong jarang menghadiri kelas pada semester terakhir, tidak ada yang berani menempati tempatnya dan itu tetap dipesan. Xiaolong. Lilu sangat senang melihat Huang Xiaolong, dan dua lesung pipit muncul di wajahnya saat dia memanggil. Huang Xiaolong mengangguk memberi salam, Lilu tampaknya telah kehilangan berat badan dalam 2 bulan ini, tetapi lesung pipit yang lucu di wajahnya tetap sama. Bahkan setelah lama Xiaolong duduk, Jiang Teng masih terlalu takut untuk kembali ke tempat duduknya sendiri sampai Xiong Meiki tiba. Melihat Huang Xiaolong di ruang kelas, Xiong Meiki sedikit terkejut dan sedikit canggung. Selama kuliah, dia linglung di seluruh dan sering berhenti di tengah kalimat, lupa apa yang dia katakan berkali-kali. Huang Xiaolong meninggalkan ruang kelas setelah satu pelajaran dan pergi ke perpustakaan. Karena dia mengetahui markas Asuras Gate berada di Star Cloud Kontinen, dia ingin mencari informasi lebih lanjut tentang itu. Hari berlalu dengan cepat sementara Huang Xiaolong menghabiskan waktu di perpustakaan. Ketika Huang Xiaolong keluar, itu sudah tengah hari. Sudah sedikit lebih dari sebulan sejak tahun baru, tetapi sinar matahari lebih kuat dan hangat saat jatuh di kulit. Kembali ke Tianxuan Mansion, dia menganggap kedua lelaki kecil itu telah keluar untuk bermain lagi karena tidak ada bayangan keduanya di sekitar mansion. Bahkan monyet ungu kecil itu tidak ada. Monyet ungu kecil itu akan berlari ke hutan Silvermon untuk membunuh binatang iblis dan memakan inti binatang buas mereka untuk budidaya, muncul di mansion dari waktu ke waktu. 3 lelaki kecil itu tidak ada di dalam, tetapi orang tuanya, pergi ke halaman mereka. Huang Xiaolong memberikan teknik budidaya kekuatan internal kepada mereka dan mengingatkan mereka untuk berlatih dengan rajin. Prestasi kultivasi orang tuanya dibatasi oleh kekuatan roh bela diri mereka dan kemungkinan mereka untuk masuk ke ranah Xiantian tipis. Namun, hal-hal berbeda dengan dukungan penanaman kekuatan internal karena ini sebagian besar meningkatkan peluang mereka memasuki dunia Xiantian. Misalnya, Huang Xiaolong. Ketika kitab suci metamorfosis tubuhnya mencapai tahap ke-10, ia dapat dianggap sebagai pakar Xiantian dalam hal kekuatan internal. Xiaolong memperkirakan kekuatan internal pakar Xiantian memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan pakar Xiantian dunia ini. Huang Peng dan Su Yan sangat gembira ketika mereka mendengar Huang Xiaolong mengatakan bahwa mempraktekkan teknik penanaman kekuatan internal yang dia berikan kepada mereka akan memungkinkan mereka untuk maju ke ranah Xiantian. Setelah memberikan teknik kultivasi kepada orang tuanya, Xiaolong menjelaskan secara rinci situasi yang mungkin timbul saat berkultivasi dan bagian yang lebih sulit untuk dipahami. Lebih dari 2 jam kemudian ketika Huang Xiaolong meninggalkan halaman orang tuanya untuk kembali ke halamannya sendiri di mana ia melanjutkan praktik Asura Tactics dan Wrath of the Nether King miliknya. Waktu mengalir cepat karena 1 bulan telah berlalu. Pada dasarnya, dalam waktu 1 bulan ini, Xiaolong tidak melangkah keluar pintu halamannya, karena setiap saat dihabiskan baik untuk Asura Tactics, Body Metamorphosis Scripture, atau The Wrath of the Nether King. Pada malam ini, seperti biasa, Xiaolong sedang duduk di tempat tidur batu giok dingin berlatih Asura Tactics. Cahaya bulan yang kabur bersinar ke dalam ruangan ke naga hitam dan naga biru yang mengambang di belakang Huang Xiaolong, dengan rakus melahap energi spiritual Netherworld bergegas turun dari ruang di atas. Pertempuran ki di tubuh Xiaolong sudah mulai meraung dan melonjak di meridiannya. Pagoda harta karun Linglong juga melayang tepat di atas kepala Huang Xiaolong. Berkali-kali, saat Xiaolong terus menjalankan Asura Tactics, pertempuran ki menjalar melalui meridiannya lebih cepat, bergulir terus-menerus dan menabrak penghalang ke-7 ordo yang semakin menipis. Xiaolong tidak tahu berapa lama ini berlangsung, ketika tubuhnya tiba-tiba bergidik. Terdengar suara retakan kecil yang hanya bisa didengarnya, Seven Order Barrier akhirnya hancur. Pertempuran ki Netherworld melaju dengan penuh sukacita menuju rute Meridian Order ke-7, dan di posisi hati Huang Xiaolong, Laut Ki terbentuk, pertempuran ki Netherworld melaju tanpa henti ke Meridian Order ke-7 dan berkumpul di Laut Ki yang baru terbentuk di dalam hatinya. Dengan menerobos ke Ordo ke-7 dan membentuk Laut Ki, ada banyak pertempuran ki dalam tubuh. Jika pertempuran ki di Meridian seperti sungai kecil, sekarang, pertempuran ki di Laut Ki seperti lautan luas. Saat penghalang itu rusak, naga hitam dan naga biru di belakang Huang Xiaolong berkembang dalam detak jantung. Tubuh naga kembar tumbuh lebih besar, sisik hitam dan biru menjadi lebih padat dan yang paling menakjubkan adalah cakar lain tumbuh dari 4 awal, dan mereka berdua berubah menjadi naga bercakar 5. 2 kepala naga meraung ke arah langit ketika aura penindasan naga yang menakutkan keluar dari ruangan. Tubuh Xiaolong diselimuti cahaya yang berkedip-kedip untuk waktu yang lama, seperti penghalang cahaya di sekitarnya. Huang Xiaolong sangat senang, akhirnya, dia berhasil menembus Orde ke-7. Urutan ke-7 Hautian. Banyak yang terjebak di salah satu dari 2 garis pemisah, satu adalah Ordo ke-4 dan yang lainnya adalah Ordo ke-7. Mayoritas orang berkultivasi selama beberapa dekade untuk menerobos ke Ordo ke-7, dan beberapa tetap bertahan selamanya di bawah Ordo ke-7. Di kota-kota kecil kerajaan, Orde ke-7 seperti Xiaolong dapat dianggap sebagai raja. Tetapi pada saat ini, Xiaolong belum mencapai 11 tahun. Menurut apa yang dia ketahui, orang yang membangun Kekaisaran Duanren, Kaisar Duanren, telah maju ke Ordo ke-7 pada usia 13 tahun. Menekan kebahagiaannya, ia terus menjalankan Asuras Tactics, memurnikan energi spiritual Netherworld di tubuhnya. Setelah naga hitam dan biru berevolusi, kecepatan mereka menyerap energi spiritual Netherworld telah menjadi 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan ketika dia berada di puncak Orde ke-6. Pada awalnya, ketika Xiaolong maju, Laut Ki-nya adalah lautan kosong selama musim kemarau. Saat ia mendorong ke depan, memurnikan energi spiritual Netherworld, cadangan pertempuran Ki-nya di Laut Ki secara bertahap meningkat.
Pada saat yang sama, Ki Battle Netherworld menyempurnakan otot, daging, tendon, dan kulitnya. Sebelum Orde ke-7, pertempuran Ki tidak dapat memperkuat lapisan luar tubuh. Ini adalah sesuatu yang mungkin setelah seseorang menerobos ke Orde ke-7. Ketika sinar matahari pagi menghiasi bumi yang agung, Huang Xiaolong mengakhiri latihannya dan bangkit dari ranjang batu giok yang dingin. Dia mengeluarkan teriakan nyaring ke langit untuk mengekspresikan kegembiraan di dalam hatinya karena telah maju ke Orde ke-7. Setelah satu malam latihan dan pertempuran Ki Tempering, dia bisa merasakan perbedaan di kulitnya. Ini adalah sesuatu yang baru. Tidak hanya itu, semua otot dan bahkan dagingnya lebih kencang sementara tendonnya menjadi lebih kuat. Dikatakan bahwa lapisan luar prajurit ke-10 Ordo lebih kuat daripada kulit sapi, otot lebih keras daripada batu baja, tendon memiliki kekuatan ledakan pegas, terdengar sangat garang. Sudah Orde ke-7, aku ingin tahu seperti apa aku setelah transformasi jiwa. Huang Xiaolong berpikir dan berjalan keluar dari kamarnya ke halaman. Menyebut kedua naga hitam dan biru, Huang Xiaolong memulai proses transformasi jiwa. Seketika, lampu hitam dan biru pecah dan menghilang dalam waktu kurang dari 1 detik, membungkus diri mereka di atas tubuh Huang Xiaolong, memulai fusi. Itu dimulai dengan lengannya, lapisan sisik naga menutupi kulit Huang Xiaolong, di tangan kiri, ada sisik naga berwarna hitam, dan di tangan kanannya ada sisik naga biru yang berkilauan, menyebar ke seluruh tubuhnya terlepas dari area wajah. Huang Xiaolong tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan, bahkan ketika seluruh tubuhnya ditutupi lapisan sisik naga seolah-olah mereka selalu menjadi satu entitas dan dia jelas bisa merasakan pertahanan luarnya telah mencapai ambang baru. Sangat kuat. Ini adalah kata pertama yang melompat ke pikiran Huang Xiaolong selama transformasi jiwanya yang pertama dengan roh kembarnya yang kembar dan dia sangat menyukai perasaan ini. Setelah transformasi jiwa, kepala kedua naga tampak seperti tato di punggungnya, memancarkan aura yang megah. Pada saat yang sama, ada perubahan pada murid Xiaolong, mata kirinya sepenuhnya hitam dan murid kanannya biru. Tinju Huang Xiaolong tiba-tiba muncul, dan angin bersiul terdengar saat melintasi ruang dengan cepat dan hasilnya adalah gunung palsu yang hancur selusin meter jauhnya, meninggalkan tumpukan pecahan batu kecil dan kerikil. Catatan. Tidak ada pelajaran sejarah dinasti kekaisaran di sini, tetapi ada perbedaan pangkat prestise menurut jumlah cakar yang disulam naga pada jubah. The Emperor's Robe Dragon adalah naga dengan 5 cakar, menunjukkan status yang lebih mulia, di mana pakaian istana untuk pangeran, atau Wang Ye, memiliki naga dengan 4 cakar. Babak 92, membuka lapisan pertama pagoda harta karun Linglong. Sesaat kemudian, Xiaolong membatalkan transformasi jiwa. Sisik naga biru dan hitam di lengannya serta kedua kepala naga yang bertato di punggungnya menghilang. Kelelahan menabraknya tiba-tiba. Meskipun transformasi jiwa meningkatkan kekuatan dan kekuatannya dengan banyak lipatan, itu juga memakan sejumlah besar pertempuran Ki, apalagi, dia baru saja naik ke Ordo ke-7. Setelah Huang Xiaolong kembali ke dirinya yang normal, titik-titik cahaya biru kecil berkilauan di sekujur tubuhnya, dan ketika mereka bersinar, kelelahan yang dirasakan Huang Xiaolong karena transformasi jiwa menghilang seketika. Pertempuran Ki-nya sepanjang garis meridiannya pulih dalam beberapa detik. Ini adalah kemampuan ketiga roh bela diri Huang Xiaolong setelah menerobos ke Ordo ke-7, pemulihan instan. Pemulihan instan. Kira-kira beberapa saat, Huang Xiaolong telah sepenuhnya memulihkan Ki pertempuran yang sudah habis. Meskipun butuh waktu 10 detik untuk sepenuhnya memulihkan pertempuran Ki-nya, itu sudah kemampuan tingkat yang menantang surga. Dari aspek tertentu, pemulihan instan ini lebih kuat dari Space Concealment dan Phantom Shadow. Menggabungkan pemulihan instan dengan penyembunyian ruang, Huang Xiaolong tidak perlu khawatir tentang efek samping dari pertempuran Ki yang berkurang. Ya, satu-satunya kesialan untuk kemampuan ini adalah ia hanya dapat memulihkan pertempuran Ki dan tidak menyembuhkan luka. 10 detik kemudian, pertempuran Ki Xiaolong telah sepenuhnya pulih, dia menghilang tepat di tempat dan menghilang bersamanya adalah kursi di sebelahnya. 10 napas kemudian, dia muncul kembali dari angkasa. Keluar dari penyembunyian ruang angkasa, Huang Xiaolong terus menguji kemampuannya, muncul dan menghilang beberapa meter jauhnya, dan dalam sekejap mata, dia lebih dari 10 meter dari tempat semula. Setelah evolusi kedua, selain membangkitkan kemampuan ketiga, 2 kemampuan sebelumnya diperkuat. Sebelumnya, memasuki ruang penyembunyian, dia hanya bisa masuk sendiri sedangkan sekarang, dia bisa membawa orang lain. Dan dengan kemampuan Phantom Shadow, dia benar-benar bisa menggeser posisinya dengan kemauannya dalam jarak 10 meter, teleportasi. Kecepatannya 2 kali lebih cepat dari yang dimiliki Lu Kai dengan roh bela diri Sky Peng. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam saat hatinya bersukacita. Dia tidak menyangka dia akan memiliki kemampuan baru setelah roh bela dirinya berevolusi untuk kedua kalinya dan dua yang pertama mengalami peningkatan seperti itu. Kemudian, dia memanggil pagoda harta karun Linglong. Menurut apa yang dikatakan Yuming, dia bisa membuka lapisan pertama begitu dia menerobos ke Ordo ke-7. Huang Xiaolong memprakarsai Ki pertempuran Netherworld di kedua telapak tangan dan sesuai instruksi Yuming, mengirim Ki pertempurannya ke pagoda. Ketika pertempuran Ki Netherworld memasuki pagoda harta karun Linglong, itu bersinar terang dan menyerap Ki pertempuran Huang Xiaolong. Dia agak terkejut dengan reaksi, dan tanpa peringatan, matanya kabur saat dia muncul di ruang yang berbeda. Ruang ini tidak besar, hanya beberapa ratus meter persegi dengan ketinggian 10 meter. Di 4 arah adalah dinding yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Ini adalah ruang lantai pertama di dalam pagoda harta karun Linglong. Huang Xiaolong mengamati sekeliling dengan mata terbelalak, situasi ini tidak konsisten dengan deskripsi Yuming. Ruang pagoda harta karun Linglong ini sebenarnya memungkinkan pemilik untuk masuk ke dalam. Apakah ini tidak berarti? Melebihi keterkejutannya, dia lebih dari senang karena dia melihat aura spiritual dalam pagoda harta karun Linglong lebih tebal dan lebih murni daripada bagian luar.
Lebih jauh, di atas ruang itu, percikan kinaga api mengalir ke atas, membentuk kelompok awan api kinaga tebal. Jika dia berkultivasi di dalam ruang ini, menyerap awan api naga ki, itu akan jauh lebih efektif daripada budidaya di Dragon Flame Valley. Mengambang di atas awan-awan ini adalah manik-manik merah seukuran ibu jari, dan mereka mengkilap saat memantulkan cahaya seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Namun, bintang-bintang itu berwarna putih, dan manik-manik ini berkilau merah menyala. Fire Dragon Pearl, sebuah pikiran melintas di otak Huang Xiaolong. Ini pasti mutiara naga api yang dibicarakan Yuming. 1, 2, 3. Huang Xiaolong perlahan menghitung satu persatu dan mencapai 108. Matanya berbinar, 108 naga api naga. Jumlah ini jauh dari harapannya, jumlah naga-naga api ini cukup untuk dirinya sendiri untuk berkultivasi untuk beberapa waktu dan bahkan membagikannya kepada orang tua dan adik-adiknya. Tiba-tiba pada titik ini, cahaya merah api yang menyelimuti jatuh pada Huang Xiaolong dan menyelimutinya sebelum dia bisa bereaksi. Selanjutnya, dalam pikiran Xiaolong, teknik kultivasi fisik muncul dengan informasi tentang tubuh linglong emas. Tubuh linglong emas memiliki total 9 lapisan dan setiap lapisan menghasilkan efek mitos, dan ketika seseorang mencapai lapisan ke-9 untuk mencapai tubuh harta karun linglong, tubuh orang itu akan setangguh pagoda harta karun linglong, yang hampir tak terkalahkan. Huang Xiaolong mengulang mantra sekali dalam benaknya dan beberapa detik kemudian, dia duduk bersila dan mulai berlatih. Dalam sekejap mata, lapisan cahaya keemasan merah menyala mirip dengan pagoda harta karun linglong keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong akhirnya berhenti. Selama beberapa jam latihan ini, Huang Xiaolong mengamati bahwa ada kekuatan mistis yang menguatkan otot, tulang, tendon, dan permukaan kulitnya, meningkatkan pertahanannya secara keseluruhan. Setelah menghentikan latihannya, Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya ke mutiara merah berkilauan yang tergantung di atas awan merah tebal. Dengan pikiran, tangan kanannya memindahkan salah satu mutiara naga api. Di telapak tangannya, mutiara naga api terasa sedikit panas, seperti mutiara api yang menyala pada 50 hingga 60 derajat Celcius. Hang Xiaolong membuka mulutnya dan melemparkan mutiara merah api ke mulutnya, saat naga-naga api mencapai perutnya, itu berubah menjadi aliran energi panas yang mengalir ke setiap sudut tubuhnya. Merasakan ini, Xiaolong segera tenang lagi dan menjalankan Asura Tactics untuk menyaring aliran energi panas. Pertempuran Kinetherworld di meridiannya menjadi aktif, bergelombang dan menabrak sepanjang waktu sementara warna abu-abu gelap mulai berubah perlahan menjadi abu-abu terang. Proses hal yang sama muncul lagi, sama seperti saat dia berkultivasi di Dragon Flame Valley. Kotoran hitam bercampur darah membentuk lapisan di kulitnya, dan kotoran ini tersembunyi jauh di dalam tubuhnya, bukan yang normal. Beberapa jam lagi berlalu. Lapisan darah yang mengeras dan sisa menutupi Huang Xiaolong. Suatu hari berlalu dan lapisan pengotor jatuh ketika lapisan limbah baru dihilangkan lagi, dan proses itu berulang lagi. Setelah 5 hari, itu berhenti. Huang Xiaolong mengambil 1 hari waktu untuk sepenuhnya menyempurnakan satu naga-naga api dan setiap kali dia selesai, dia akan mengambil mutiara lain turun dari awan saat dia terus menelan dan mengolah. Dalam waktu 10 hari, dia telah menyempurnakan 10 naga-naga api. Dia berhenti ketika dia menyelesaikan mutiara ke-10 dan berdiri, merasa sangat santai dan nyaman dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti membuang 100 jin. 10 hari latihan menghasilkan kekuatan Huang Xiaolong meningkat lagi, mendekati puncak ordo ke-7 awal. Menurut perkiraan Xiaolong, jika dia terus tinggal dan berlatih di ruang pagoda harta karun linglong sambil menelan mutiara naga api, dalam waktu 2 minggu lagi, dia bisa mencapai puncak ordo ke-7 lebih awal dan memberikan waktu 2 bulan, pertengahan ke-7. Namun, dengan kecepatan kultivasi ini, bahkan jika dia memonopoli semua 108 naga api naga, itu hanya bisa bertahan 3 hingga 4 bulan. Itu, dan kecepatan di mana pagoda harta linglong memadatkan satu mutiara, bahkan 10 hari tidak cukup untuk menyelesaikan satu. Dengan demikian, Huang Xiaolong harus memikirkan metode yang akan mempercepat proses. Bab 93, Tes Kemajuan Kelas. Huang Xiaolong menatap sampah naga api naga dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dia mengeluarkan buah saiket dari cincin Asura. Tanpa peringatan, kekuatan isap datang dari pagoda, dan aliran energi spiritual mengalir keluar dari buah saiket. Di depan mata Huang Xiaolong, buah sikas mengering, berkerut dan mengempis di depan matanya, sebelum akhirnya menghilang ke udara tipis. Dan di atasnya, setelah energi spiritual dari buah saiket diserap, naga api ki berputar dengan cepat, menunjukkan tanda-tanda mengembunkan naga-naga mutiara yang baru. Menonton fenomena ini, hati Huang Xiaolong senang, cukup yakin, metode ini berfungsi. Setelah itu, Huang Xiaolong mengambil buah sikas lainnya. Sama seperti apa yang terjadi sebelumnya, buah saiket tersedot kosong dari energi spiritual di dalamnya dan lenyap, ditelan oleh pagoda. Huang Xiaolong terus mengeluarkan buah sikas demi satu, dan setelah jumlahnya melebihi 10, naga-naga api baru berhasil dibentuk, tergantung di atas awan. Menatap Fire Dragon Pearl yang baru diringkas, Huang Xiaolong merasa ingin menangis. Sekarang, dia tahu bahwa buah sikas dan mungkin ramuan lain dapat mempercepat waktu kondensasi naga-naga api, tetapi biayanya terlalu besar. Lebih dari 10 buah sikas. Xiaolong hanya memiliki kurang dari 20 buah sikas yang tersisa di cincin Asura spasialnya. Meskipun ramuan jenis ramuan dan buah-buahan ini dapat dibeli dari pelelangan dan rumah dagang, harganya agak menyeramkan. Belum lagi Huang Xiaolong, bahkan mungkin bukan penguasa kerajaan, Raja Lu Ze mampu membelinya secara jangka panjang. Selanjutnya, Xiaolong mengeluarkan lebih dari 100 pertempuran Kidan, dan setelah menyerap semuanya, pagoda akhirnya memadatkan satu naga-naga api. Lebih dari 100 Battle Kidan setara dengan satu Fire Dragon Pearl, jumlah ini kurang lebih sama dari 10 buah sikas. Aku bertanya-tanya apakah inti binatang buas iblis memiliki efek. Tiba-tiba,
Huang Xiaolong memikirkan kemungkinan dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Namun, tidak ada inti binatang buas di cincinnya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong keluar dari ruang pagoda harta karun Linglong dan menuju ke aula utama. Memanggil Fei Hou, dia memberi Fei Hou 100.000 koin emas yang menugasi dia untuk membeli korbis dari rumah lelang dan perdagangan. Meskipun Fei Hou bingung dengan permintaan Huang Xiaolong untuk membeli begitu banyak korbis, dia tidak berani mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Sekitar 1 jam kemudian Fei Hou kembali ke rumah besar dan sesuai pesanan Huang Xiaolong, ia membeli lebih dari 40 inti binatang buas tahap 7. Huang Xiaolong berharap untuk menguji teorinya, setelah dia mendapatkan barang-barang dari Fei Hou, Huang Xiaolong bergegas kembali ke kamarnya dan memasuki ruang pagoda harta karun Linglong, mengeluarkan semua inti binatang tahap 7. Sama seperti apa yang Huang Xiaolong duga sebelumnya, pagoda itu juga bisa menyerap energi iblis yang kejam di dalam inti binatang buas, dan segera, ruang pagoda telah menyedot semua energi dari 40 inti binatang ditambah Fei Hou yang dibawa kembali. Kor binatang buas ini berubah menjadi abu-abu pudar, dan menghilang. Dan ruang yang telah menyerap lebih dari 40 energi inti binatang iblis dan mengeluarkan 2 naga-naga api baru. Melihat hasil ini, Xiaolong menarik napas lega. Hasil ini masih dapat diterima olehnya, kurang dari 50 inti binatang dengan imbalan 2 naga-naga api, yang berarti 50.000 koin emas untuk 1 naga-naga api. Ini jauh lebih efektif daripada menggunakan buah Saiket atau roh dans. Namun, 50.000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil, dan dia memutuskan untuk memasuki hutan Silvermon sendiri untuk berburu binatang buas tahap 7. Dan kali ini, durasi yang dihabiskan di dalam hutan Silvermon akan lebih lama dari yang terakhir. Huang Xiaolong memutuskan sebelum dia menuju ke hutan Silvermon untuk membunuh binatang iblis, dia akan melakukan perjalanan ke akademi terlebih dahulu. Dia ingin meminta tes peningkatan kelas ke kelas tahun kedua karena dia memiliki terobosan ke Ordo ke-7. Pagi-pagi keesokan paginya, Huang Xiaolong datang ke Akademi Bintang Kosmik dan langsung pergi ke kamar kepala sekolah. Sebenarnya, masalah tentang kemajuan kelas biasanya milik guru kelas, tetapi pada saat disetujui, 6 bulan akan berlalu, jika dia melalui Sun Zhang atau Xiong Chu secara langsung, itu akan menghemat banyak waktu dan masalah. Ketika Huang Xiaolong tiba di kamar kepala sekolah, secara kebetulan, Sun Zhang dan Xiong Chu ada di dalam. Keduanya sedikit terkejut melihat Huang Xiaolong, dan kemudian keduanya berdiri dengan wajah tersenyum. Xiaolong, bagaimana kamu punya waktu luang untuk datang dan mencari kami dua orang tua? Sun Zhang menyeringai dan bertanya, apakah kamu menemukan beberapa masalah dalam latihanmu? Xiong Chu juga tersenyum, apapun masalah yang kamu miliki, tenang dan beritahu kami. Mereka berdua mengira kunjungan mendadak Huang Xiaolong adalah karena dia menemukan masalah kultivasi. Karena itu, dia datang untuk meminta bimbingan. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, mengklarifikasi, aku datang karena aku ingin meminta ujian kemajuan kelas. Permintaan untuk ujian kemajuan kelas tahun kedua. Kedua orang tua itu menangis sejenak, Sun Zhang dan Xiong Chu saling bertukar pandang, menghasilkan 4 mata yang melebar menatap satu sama lain dengan kaget. Kamu mengatakan kamu telah menerobos ke Orde ke-7. Sun Zhang berseru, tidak setengah tahun telah berlalu sejak kompetisi akademi berakhir, bahkan jika Huang Xiaolong telah mengambil Xing Yao dan Qi Xidan, tidak mungkin baginya untuk maju dalam waktu yang singkat. Menurut perkiraan rahasia mereka, Huang Xiaolong membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk melakukannya. Xiong Chu juga memiliki ekspresi yang tak terbayangkan di wajahnya saat dia menatap Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk, menegaskan kembali apa yang baru saja dia katakan, itu benar. Dan dia melepaskan energi pertempuran Qi keluar. Perintah ke-7. Itu benar-benar Orde ke-7. Ketika Huang Xiaolong merilis pertempuran Qi di luar tubuhnya, Sun Zhang dan Xiong Chu yang merasa sulit untuk percaya pada awalnya dan mereka meledak dalam kegembiraan. Beberapa saat kemudian, kedua rekan lama itu memulihkan citra mereka yang bermartabat. Meski begitu, mereka berdua mengamati Huang Xiaolong dengan wajah aneh. Mereka tidak berharap bahwa dalam waktu kurang dari 4 bulan, hanya sedikit lebih dari 3, Xiaolong akan memberi mereka kejutan yang luar biasa. Jika ini adalah kecepatan kultivasi Huang Xiaolong, dia mungkin bisa memenangkan juara keseluruhan akademi sebelum 10 tahun dan mewakili Cosmic Star Academy dalam pertempuran Kekaisaran Duanren di Imperial City. Lalu, permintaanku pada ujian lanjutan kelas. Melihat Sun Zhang dan Xiong Chu hanya berdiri di sana dan menatapnya tanpa jawaban, alis Huang Xiaolong berkerut dan mendorong mereka. Mendengar Huang Xiaolong berbicara, Sun Zhang dan Xiong Chu menyadari kesalahan mereka, datang ke akal sehat mereka. Xiaolong aku tidak menyangka kamu akan melakukan terobosan Order ke-7 begitu cepat. Sun Zhang tersenyum seolah-olah musim semi telah tiba ketika dia melihat Huang Xiaolong, permintaanmu untuk ujian kemajuan kelas, kami menyetujui. Mari kita lakukan dengan cara ini, besok, kelas 6 tahun kedua akan dekat perbatasan untuk membunuh beberapa bandit, kamu ikuti bersama dengan kelas 6 kelas 2. Selama kamu bisa membunuh 10 bandit, kamu lulus ujian. Petik 2. Pangeran Lu Kei juga meminta ujian kemajuan kelas 2 hari yang lalu, pada saat ini, Xiong Chu memberitahu Huang Xiaolong, besok, seperti kamu, dia akan bergabung dengan kelas 6 kelas 2 untuk membunuh bandit di perbatasan kerajaan. Lu Kei juga pergi. Huang Xiaolong terkejut dengan berita itu, tapi dia hanya mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada dua orang tua itu. Setelah Huang Xiaolong meninggalkan kamar Sun Zhang, mereka mengirim Huang Xiaolong secara pribadi, menonton punggung Huang Xiaolong saat dia berjalan pergi sampai dia menghilang dari pandangan membuat keduanya berpaling. Sekarang, aku akan mengantisipasi apa yang akan dicapai si kecil dalam 10 tahun. Seru Sun Zhang. Xiong Chu setuju, mungkin 100 tahun kemudian, Akademi Bintang Kosmik kita akan membutuhkan perawatan si kecil ini. Sun Zhang mengangguk, memikirkan masalah ini dengan serius.
Huang Xiaolong langsung kembali ke Tianxuan Mansion, tidak repot-repot menghadiri kelas setelah dia meninggalkan kamar kepala sekolah. Memasuki ruang pagoda harta karun Linglong, dia terus berlatih menggunakan mutiara naga api. Suatu hari berlalu. Pada pagi kedua, Xiaolong sekali lagi datang ke akademi dan menunggu di alun-alun. Dia mencatat siswa kelas 6 kelas 2 sudah berkumpul, dan dia bisa mengenali salah satu dari mereka, siswa yang memenangkan pertempuran kelas 6, Ye Yong. Ye Yong adalah salah satu orang yang memasuki Dragon Flame Valley. Bab 94, Kota Kecil yang Aneh. Saat Huang Xiaolong berjalan menuju grup, semua siswa memalingkan kepala mereka, melihat ke arahnya dengan emosi yang kompleks terlihat di mata mereka. Setelah semua, Huang Xiaolong telah maju ke Ordo ke-7 dan meminta tes peningkatan kelas. Kemarin, tidak lama setelah Huang Xiaolong kembali ke Tianxuan Mansion, berita itu telah menyebar ke seluruh Akademi Bintang Kosmik. Sekali lagi, Huang Xiaolong telah menjadi pusat perhatian di Cosmic Star Academy. Ye Yong berjalan keluar dari kelompok siswa menuju Huang Xiaolong, dan tertawa ketika dia datang sebelum Huang Xiaolong. Xiaolong, aku tidak menyangka sejak kita bertemu terakhir, bahkan belum 3 bulan berlalu dan kamu sudah berhasil menembus ke ke-7 memesan. Aku beruntung, kata Huang Xiaolong. Beruntung. Ye Yong menggelengkan kepalanya. Jika beruntung bisa memungkinkan seseorang untuk maju ke dalam Ordo ke-7, maka mayoritas orang di dunia martial spirit tidak akan terjebak dalam Orde ke-4, urutan ke-5, atau urutan ke-6 selama seluruh hidup mereka. Menembus ke Ordo ke-7 membutuhkan lebih dari keberuntungan. Pada saat ini, dari agak jauh, Lu Kai tiba, ditemani oleh tim penjaga istana. Sesampainya di alun-alun, Lu Kai tidak merasa aneh melihat kehadiran Xiaolong, rupanya, dia juga telah mendengar tentang terobosan Huang Xiaolong dan permintaannya untuk penilaian. Melihat Huang Xiaolong, Lu Kai merasa rumit. Setelah keduanya lulus ujian peningkatan kelas ini, mereka akan dipromosikan ke kelas 6 tahun kedua, menjadi teman sekelas. Mari kita bersaing lagi dalam penilaian ini, bagaimana menurutmu? Lu Kai memandang Huang Xiaolong, dan memberi umpan, taruhan 300.000 koin emas. 300.000. Baiklah, apa yang kita lawan? Seseorang ingin memberinya 300.000 koin emas, jadi tentu saja Huang Xiaolong tidak akan menolak. Karena penilaian kali ini adalah untuk membunuh bandit, maka kita akan bersaing dan melihat siapa yang membunuh bandit paling banyak, kata Lu Kai dengan suara cemberut. Dia kalah dari Huang Xiaolong selama kompetisi akademi, namun, membunuh bandit tidak hanya mengandalkan kekuatan, dan Lu Kai tidak berpikir dia akan kalah dari Xiaolong dalam membunuh lebih banyak bandit. Huang Xiaolong mengangguk, menunjukkan dia setuju dengan proposal Lu Kai. Tak lama setelah itu, semua siswa berkumpul dan guru kelas 6 tahun kedua juga seorang guru wanita cantik bernama Chen Feirong. Chen Feirong adalah tipe yang berbeda dibandingkan dengan Xiong Meiki, sementara yang terakhir kedinginan dengan sikap arogan, Chen Feirong seperti bunga lili putih yang segar dan lembut. Setiap gerakannya lembut dan senyum menghiasi wajahnya saat dia berbicara, memberikan perasaan tenang. Kali ini, tugas membunuh bandit di dekat perbatasan dipimpin olehnya. Chen Feirong tersenyum pada Huang Xiaolong dan Lu Kai ketika dia datang ke alun-alun. Baik Huang Xiaolong dan Lu Kai adalah selebriti dari akademi, dan tentu saja dia bisa mengenali mereka berdua. Kemarin, kepala sekolah Sun Zhang dan Xiong Chu memanggilnya ke ruang kepala sekolah dan dengan wajah datar, muram, mereka menekankan bahwa tidak peduli apa, dia harus memastikan keselamatan Huang Xiaolong dan Lu Kai selama perjalanan ini. Dan karena alasan inilah, selain dia yang memimpin tim, ada 2 guru Orde ke-10 yang menemani mereka. Karena semua orang ada di sini, mari kita pergi. Perintah Chen Feirong. Sedikit lebih dari 1 jam kemudian, kelompok itu telah meninggalkan daerah kota kerajaan, menuju ke arah salah satu daerah perbatasan. Setengah bulan telah berlalu. Semuanya waspada. Kota-kota kecil di daerah ini sering menjadi tempat para bandit muncul. Meskipun kekuatan bandit ini tidak terlalu tinggi, mereka selalu keluar dalam jumlah besar mengumpulkan hampir 100 orang sekaligus dan mereka sangat kejam. Ketika kamu menemukan mereka, kamu semua tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Berdiri di depan pintu masuk kota kecil yang sunyi, Chen Feirong mengingatkan para siswa tentang peringatan ini. Setelah melakukan perjalanan selama 2 minggu, mereka akhirnya mencapai titik tujuan, persimpangan antara kerajaan Luotong dan kerajaan Baolong. Menurut Chen Feirong, bandit-bandit ini berasal dari kerajaan Baolong, menyelinap melewati patroli tentara kerajaan Luotong ke kota-kota perbatasan kerajaan Luotong, membunuh, merampok, dan menculik orang. Setelah bandit-bandit ini merampok sebuah tempat, mereka akan segera mundur kembali ke wilayah kerajaan Baolong, menyebabkan sakit kepala yang sangat besar bagi tentara perbatasan. Setelah Chen Feirong memperingatkan para siswa, dia membawa mereka ke kota kecil yang tampak sunyi. Di kota kecil yang sunyi itu, jalanan sepi bahkan tanpa bayangan seseorang, pintu-pintu setiap toko dan rumah tertutup rapat ketika kesunyian menjadi menakutkan di benak para siswa. Kadang-kadang, asap hitam terlihat naik dari beberapa bangunan acak. Beberapa saat kemudian, Chen Feirong membagi siswa menjadi 3 tim yang dipimpin olehnya dan 2 guru lainnya. Setiap kelompok memiliki sekitar 20 siswa. Setiap tim akan bertindak secara terpisah dan berkumpul kembali di pintu masuk kota. Kelompok manapun yang menemukan bandit adalah melepaskan sinyal untuk memberitahu yang lain tentang posisi mereka. Baik Lu Kai dan Huang Xiaolong diatur ke dalam tim yang sama yang dipimpin oleh Chen Feirong. Para siswa mengikuti Chen Feirong dari belakang saat mereka terus berjalan di sepanjang jalan. 1 jam kemudian, mereka masih belum melihat bandit. Seluruh kota diselimuti suasana sepi, keputusasaan, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang aneh. Aneh, kemana orang-orang di kota kecil ini pergi? Mengapa kita tidak dapat menemukan satu orang pun? Ye Yong yang berada di tim yang sama dengan Huang Xiaolong mengerutkan kening dan bertanya dengan suara keras. Bisakah semua orang mati? Jika itu masalahnya, di mana mayatnya? Lu Kai menyela.
Tidak hanya ada orang, tidak ada mayat juga. Tidak ada jejak pertikaian atau percikan darah seolah-olah semua orang di kota kecil itu menghilang ke udara. Alis Huang Xiaolong berkerut. Namun, kelompok itu terus maju, dan ketika tim datang ke sisi utara kota kecil itu, tiba-tiba Xiaolong berhenti. Ini adalah bau darah. Ya, ini bau darah. Bau darah sangat ringan, tapi Huang Xiaolong jelas bisa menciumnya dan dia tidak salah dalam penilaiannya. Sejak dia menerobos ke Ordo ke-7 dan roh bela dirinya berevolusi untuk kedua kalinya, kemampuan pendengaran dan indera penciumannya telah meningkat secara eksponensial. Lu Kai dan Ye Yong memperhatikan reaksi mendadak Huang Xiaolong dan ragu-ragu di hati mereka. Dan pada titik ini, tanpa peringatan, siluet Huang Xiaolong melesat ke depan, mengejutkan seluruh anggota tim. Huang Xiaolong. Chen Feirong berteriak. Dia, Lu Kai, dan semua orang juga mempercepat. Tidak lama setelah sprint tiba-tiba Huang Xiaolong, di depan di jalan yang sama, dia melihat dua pria parubaya berpakaian aneh. Kedua pria parubaya itu mendongak ketika mereka melihat Huang Xiaolong serta Chen Feirong, dan 20 orang di belakang dan mereka panik. Berbalik, mereka ingin lari. Sebelum ini, Chen Feirong telah menjelaskan karakteristik pakaian bandit kepada mereka. Dari cara kedua pria parubaya ini berpakaian dan mundur dengan tergesa-gesa, tidak diragukan mereka adalah bagian dari bandit kerajaan Baolong yang datang melintasi perbatasan. Ingin melarikan diri. Menonton tindakan mereka, Huang Xiaolong menyeringai dingin. Dalam sekejap, kemampuan pantom Shadow roh bela dirinya dimulai, dan dalam sekejap, ia telah melintasi jarak 10 meter antara dia dan kedua pria itu. Di dekatnya, Huang Xiaolong mengayunkan bilahnya, dan cahaya dingin yang tajam menembus salah satu tenggorokan pria itu. Huang Xiaolong juga meninju pria lain, mengirimnya terbang, tetapi membuatnya tetap hidup. Huang Xiaolong datang ke tempat di mana pria itu mendarat, dan suaranya penuh dengan es saat dia menanyainya, bicara. Di mana orang-orang kota? Petik 2. Pria parubaya itu sangat ketakutan dan dia berteriak, jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Orang-orang kota digiring ke alun-alun di depan. Dia menunjuk ke arah di depan. Namun, saat dia selesai berbicara, Huang Xiaolong menunjuk jari ke dahinya, dan itu menembus kuil. Siluet Huang Xiaolong melintas lagi ke arah pria itu menunjuk. Dan pada titik ini, Chen Feirong dan para siswa tiba dan melihat dua tubuh tak bernyawa, dia memerintahkan kepada Ye Yong, cepat, lepaskan sinyal untuk memberitahu dua tim lainnya. Ya, guru, jawab Ye Yong, dengan cepat mengeluarkan bola asap dan menghancurkannya ke langit. Dalam waktu kurang dari 1 detik, cahaya berwarna biru melonjak ke langit. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong telah bergegas ke alun-alun tersebut dan datang di depan ruang terbuka yang dapat menampung beberapa ribu orang, dan mayat berserakan di mana-mana. Beberapa dari tubuh ini memiliki keempat anggota badan dipotong, beberapa tanpa kepala, dan beberapa usus mereka digali. Badan-badan ini adalah yang dulunya adalah orang-orang kota. Bau darah mengental di udara. Dan di alun-alun, beberapa ratus bandit mencengkeram bilah tajam di tengah-tengah pembantaian mereka terhadap penduduk kota. Ratapan sedih terdengar di alun-alun. Kelompok bandit ini sebenarnya berjumlah hampir 300. Babak 95, keluarga bela diri Ning. Xiaolong bergegas ke alun-alun dan melihat adegan berdarah ini, kemarahan yang kuat meletus di dalam hatinya, dan kedua tinjunya mengepal erat ketika niat membunuh yang tajam pecah dari matanya. Selanjutnya, Chen Feirong, Lu Kai, Ye Yong, dan murid-murid lainnya tiba di alun-alun, dan mereka semua sama-sama marah pada foto di depan mereka. Ketika kelompok besar itu tiba, para bandit di sisi lain yang terbenam dalam kegembiraan pembantaian tiba-tiba berhenti dan berbalik dan memandangi para tamu baru. The Cosmic Star Academy. Seorang bandit setengah baya yang mengenakan topi hitam memanjang menutupi separuh wajahnya keluar dari grup, matanya menyapu sisi lain dan ketika tatapannya tertuju pada tubuh montok Chen Feirong, bandit setengah baya itu terkekeh, aku hanya mengatakan tidak ada satu wanita yang baik di kota kecil ini, namun aku tidak berharap mereka akan melakukannya. Kirim satu di sini sekarang. Petik 2. Saudaraku, setelah ini kita bisa bersenang-senang. Setelah aku selesai, giliran kamu. Petik 2. Terima kasih, kepala. Dalam sekejap, sorakan gembira muncul dari 300 bandit. Wajah halus Chen Feirong menjadi marah, berubah menjadi hijau dan merah, dan matanya yang indah menatap tajam ke sisi lain. Melihat ini, pria parubaya kepala bandit mengenakan topi hitam memanjang tersenyum lebih lebar, P3L4 cur kecil, sebentar lagi, kita saudara pasti akan senang, jangan terlihat begitu cemas. Selesai mengatakan itu, dua tangan melambaikan tangan dan 300 bandit yang tersebar dan mengepung 20 orang kecil di tengah. Tatapan dingin Huang Xiaolong menyapu bandit di sekitarnya. Pada saat ini, suara dingin kepala bandit terdengar, biarkan para wanita hidup, bunuh semua pria. Seperti yang diperintahkan pihak lain, siluet Huang Xiaolong bergerak pada saat yang bersamaan sambil memegang pedang Asura di tangannya. Jeritan terdengar dari sisi yang berlawanan dengan ayunan pedangnya. Dan Lu Kai, Ye Yong, serta yang lainnya juga mulai menyerang. Chen Feirong membunuh beberapa bandit yang bergegas dengan cetakan tangan, dia melompat dan telapak tangannya bertujuan untuk memukul kepala bandit. Menonton Chen Feirong datang kepadanya, kepala bandit mencibir, salah satu tangannya memberi isyarat kepada kroni-kroninya, tangkap P3L4 cur kecil itu, ingat, jangan menyakitinya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bermain dengan isi hati aku nanti. Petik 2. Para kroni bandit mengakuinya dengan suara keras dan menyerbu ke arah Chen Feirong. Meskipun Chen Feirong adalah seorang prajurit Orde ke-9, seorang Orde ke-9 akhir pada saat itu, jumlah bandit yang mengepungnya terlalu banyak meskipun tidak memiliki prajurit Orde ke-9 di antara mereka. Sebagian besar dari mereka adalah Ordo ke-7 dan beberapa dari mereka adalah prajurit Ordo ke-8. Bandit-bandit ke-8 ini menyerang Chen Feirong bersama-sama, membuatnya bingung.
Chen Feirong memiliki ekspresi jelek di wajahnya yang halus karena dia tidak menyangka akan bertemu dengan sekelompok bandit besar yang memiliki kekuatan seperti itu. Dalam insiden sebelumnya, bandit semacam ini yang melintasi perbatasan dari kerajaan Baolong terdiri dari tidak lebih dari 100 orang dan paling banyak, mungkin 1 atau 2 Ordo ke-8. Kadang-kadang, bahkan bandit ke-7 Orde jarang dan kekuatan rata-rata hanya pesanan ke-6. Siluetnya menghindar dengan cepat seperti awan mengambang, menghindari selusin serangan bandit 8 Orde. Melihat sekilas ke sekeliling, dia melihat Lu Kai dan Ye Yong. Faktanya, semua siswa dikepung oleh sejumlah besar penjahat, dan masing-masing dari mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tetapi ketika matanya menemukan Huang Xiaolong, dia tertegun ketika dia melihat bayangan Huang Xiaolong berkedip-kedip secara acak di antara para bandit sambil mengayunkan sepasang pedang yang tampak dingin. Dengan setiap ayunan, pasti akan ada 2 bandit menjerit dan jatuh ke tanah, dan setiap serangan menargetkan titik vital, mengambil nyawa tanpa perlu serangan kedua. Tidak ada pengecualian, bahkan jika lawannya adalah bandit Ordo ke-7 pertengahan atau akhir. Kecepatan Huang Xiaolong telah mencapai tingkat yang membuat orang tercengang. Chen Feirong menatap Huang Xiaolong dengan mata terbelalak. Dia bisa mengatakan kecepatan Huang Xiaolong jauh melebihi puncak rata-rata Ordo ke-7 akhir. Namun, ini bukan saatnya untuk kaget dan dia tidak punya waktu untuk merenungkan mengapa Huang Xiaolong memiliki kecepatan yang luar biasa. Dia berteriak, "Setiap orang, lepaskan roh bela diri kamu. Jangan sia-siakan usaha dan tunggu selama 5 menit lagi." Petik 2. Tunggu 5 menit dan 2 tim lainnya akan tiba, 5 menit dan mereka akan aman. Perintah Chen Feirong bergema dan para siswa termasuk Lu Kai dan Ye Yong memanggil roh bela diri dan jiwa mereka berubah tanpa penundaan. Namun, bandit di sekitarnya mengikuti tindakan mereka, memanggil roh bela diri dan jiwa mereka berubah. Kepala bandit itu mencibir ketika dia berdiri di satu sisi menonton adegan itu, dan kemudian, pandangannya terfokus pada Huang Xiaolong. Dia telah memperhatikan situasi di sekitar Huang Xiaolong, menonton bandit jatuh satu persatu di bawah pedang Huang Xiaolong, dan cahaya kejam yang tajam bersinar di matanya. Tiba-tiba, kepala bandit melompat keluar, mengarahkan cetakan telapak tangan ke punggung Huang Xiaolong. Penghancuran Ki Palem. Bajingan kecil, mati untukku. Sebuah telapak tangan besar bersiul melintasi ruang, di tengah telapak tangan terdapat konsentrasi ki destruktif yang kejam seperti mata angin topan. Xiaolong, hati-hati. Melihat ini, Lu Kai, Ye Yong, dan beberapa siswa berteriak peringatan. Ekspresi Chen Feirong memburuk melihat ini. Dia sangat menyadari pentingnya Huang Xiaolong, bisa dikatakan, dalam tugas ini untuk membunuh bandit, kecelakaan dibiarkan terjadi pada mereka semua kecuali untuk Huang Xiaolong. Roll away. Chen Feirong diblokir oleh 10 atau lebih bandit Eight Order, dan melihat cetakan telapak tangan yang keras yang akan mengenai Huang Xiaolong, dia meraung dengan amarah. Sebuah cahaya putih berhasiat menyala dan pada saat yang sama, sesuatu seperti bantal awan muncul, tetapi warnanya biru transparan sedingin es. Ketika bantal awan muncul, suhu di sekitarnya turun menjadi beku, mirip dengan musim dingin Arktik. Ini adalah roh bela diri Chen Feirong, Ice Cloud. Itu jatuh ke dalam kategori yang sama dengan roh bela diri Fei Hou, yang berasal dari alam. Menyerukan roh bela dirinya, telapak tangan Chen Feirong menghantam kehampaan di 4 arah. Dunia tertutup es. Di mana telapak tangan menabrak, aliran udara benar-benar membeku dan mengembun menjadi banyak es, selusin bandit Eight Order yang mengeroyoknya segera mundur dengan tergesa-gesa. Meskipun Chen Feirong berhasil memaksa para bandit ini untuk mundur, tidak ada cukup waktu baginya untuk menyelamatkan Huang Xiaolong, menonton ketika telapak tangan kepala bandit hendak mengenai punggung Huang Xiaolong, Lu Kai, Chen Feirong, dan hati siswa lainnya menegang, tetapi Huang Xiaolong tiba-tiba menghilang. Serangan itu jatuh di udara kosong, membalik mayat warga kota kecil dari tanah persegi. Senyum di kepala bandit menegang. Sementara semua orang tercengang pada hasilnya, jeritan kesedihan tiba-tiba menarik semua orang kembali. Beralih ke arah teriakan, mereka melihat Huang Xiaolong 10 meter dari tempat asalnya dan 2 bandit lainnya jatuh di bawah pedang Huang Xiaolong. Mengabaikan ekspresi terkejut yang diarahkan padanya, pedang Xiaolong terus mengeluarkan darah tanpa memanggil roh bela dirinya. Membunuh. Bunuh Pang itu. Setelah beberapa bandit meninggal, kepala bandit akhirnya mendapatkan kembali fokusnya, dan wajahnya jelek ketika dia menunjuk jari ke Huang Xiaolong sambil menggemuruh perintahnya. Dia melintas dan menghilang, sekali lagi menargetkan Huang Xiaolong dengan serangan telapak tangan kedua. Sayangnya, ketika dia cukup dekat dengan Huang Xiaolong, bayangan hitam muncul entah dari mana dan menabrak kepala bandit, menyebabkan dia jatuh dan jatuh dengan keras di tanah. Orang itu adalah salah satu dari guru Akademi Star Cosmic Star ke-10 yang bergegas setelah melihat sinyal Ye Yong dilepaskan ke langit. Melihat bala bantuan telah tiba, Chen Feirong akhirnya santai sedikit. Pada titik ini, sisa siswa tim lain dan guru Orde ke-10 lainnya juga telah mencapai alun-alun. Dengan 2 prajurit Ordo ke-10 memasuki lokasi, para bandit Ordo ke-8 yang mengepung Chen Feirong dengan mudah ditangani, dan beberapa saat kemudian, lebih dari 300 bandit dipecahkan oleh Huang Xiaolong dan para siswa. Pada akhirnya, hanya kepala bandit yang tersisa. Chen Feirong perlahan melangkah menuju kepala bandit dengan pedangnya di tangannya dan ekspresi dingin di wajahnya. Aku dari keluarga Martial Ning Kerajaan Baolong dan Big Brother aku adalah patriark keluarga Martial Ning, P3L4 Cur kecil, kamu berani membunuhku. Kepala bandit melolong ketika dia melihat Chen Feirong datang ke arahnya dengan pedang di tangan. Keluarga Martial Ning. Semua orang yang hadir terkejut. Keluarga Martial Ning ini adalah keluarga pertama Kekaisaran Baolong, kelompok bandit ini sebenarnya didukung oleh keluarga Martial Ning. Tidak heran kekuatan rata-rata mereka sangat tinggi, tidak ada bandingannya dengan kelompok bandit sebelumnya. Sebelum ada yang bisa bereaksi,
Pedang Asura di tangan Huang Xiaolong menebas tenggorokannya, dan kepala bandit menggenggam tenggorokannya sendiri sambil memandang Huang Xiaolong dengan perasaan tak percaya. Aku Huang Xiaolong dari Cosmic Star Academy. Huang Xiaolong, memperkenalkan dirinya sendiri. Keluarga bela diri Ning Kerajaan Baolong. Terus. Article 2 of 2. Babak 96, tangkap dia. Beberapa saat setelah Huang Xiaolong menggorok leher kepala bandit, tanah mulai bergetar dan dalam hitungan detik terdengar suara tentara dan kuda yang meringkik. Sepertinya pasukan garnisun perbatasan kerajaan Luotong tiba. Seperti halnya di bumi dalam kehidupan sebelumnya, polisi selalu datang setelah masalah diselesaikan. Beberapa saat kemudian, sekitar 1.000 tentara dari 2 brigade mengelilingi Huang Xiaolong dan yang lainnya. Para prajurit ini tiba di alun-alun dan melihat gunung mayat dari penduduk kota dan bandit, dan ekspresi di wajah mereka berubah. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang terjadi, masing-masing dari mereka dapat menebak kira-kira apa yang terjadi. Jenderal Qin, lihat. Yang itu terlihat seperti Ning Fei keluarga Marsial Ning, saudara leluhur keluarga Marsial Ning. Seorang letnan jenderal tiba-tiba menunjuk mayat kepala bandit ketika berbicara dengan Jenderal Qin Shi. Tatapan Jenderal Qin Shi mengikuti arah jari itu, dan ketika dia melihat tubuh kepala bandit, dia mengerutkan kening, ya, itu adalah Ning Fei. Ning Fei ini telah melintasi perbatasan dan melakukan beberapa kejahatan, tapi dia melarikan diri terakhir kali, dan ini adalah alasan Qin Shi mengakui Ning Fei. Jenderal Qin, dengan kematian Ning Fei, masalah ini akan sulit ditangani. Ning Wang pasti akan menekan kita melalui Raja Kerajaan Baolong untuk membuat kita menyerahkan pembunuh itu. Letnan Jenderal itu berkata, dan dia menambahkan, kamu mengerti. Petik 2. Qin Shi mengangguk. Jika itu seseorang tanpa latar belakang maka itu baik-baik saja, tetapi orang yang meninggal adalah Ning Fei, jadi itu pasti membawa masalah. Siapa yang membunuhnya? Qin Shi menunjuk ke kepala bandit dan membentak. Aku membunuhnya. Jawab Huang Xiaolong acuh tak acuh. Pergi tangkap dia. Qin Shi mengisyaratkan para prajurit kepadanya. Ya, Jenderal. Dan beberapa tentara mengepung Huang Xiaolong. Berhenti. Kamu berani. Chen Feirong membentak dengan marah, dan muncul bersama para siswa dan guru dari Akademi Bintang Kosmik, melotot dengan marah kepada Qin Shi dan para prajurit. Ada senyum dingin samar pada Huang Xiaolong saat dia menonton Qin Shi, dan suaranya yang tenang terdengar, menurut hukum kerajaan, membunuh bandit perbatasan adalah perbuatan baik yang akan diberikan. Jadi, aku ingin bertanya, mengapa kamu tidak mengikuti hukum kerajaan dan ingin menangkap aku sebagai gantinya? Petik 2. Qin Shi tersedak kata-kata Huang Xiaolong. Lancang, bocah kecil, kamu melakukan pembunuhan kejam, namun kamu masih memimpikannya penghargaan jasa. Qin Shi belum berbicara sebelum Letnan Jenderal di sebelahnya sudah berkobar, ayo, tangkap bocah nakal itu. Petik 2. Namun, sebelum mereka bisa mendekati Huang Xiaolong, para prajurit itu ditampar oleh Chen Feirong dan 2 guru Orde ke-10. Kamu benar-benar berani memberontak. Letnan Jenderal itu melihat ketiga orang itu menghalangi tentaranya, dan menanyai mereka dengan keras, menuduh Chen Feirong dan 2 guru dari kejahatan besar. Tuduhan yang sangat berani. Pada titik ini, sebuah suara terdengar. Siapa? Luncurkan di sini. Letnan Jenderal itu menyalak. Sebuah jalan terbuka di antara para siswa ketika seseorang berjalan ke depan, dan itu adalah Pangeran Lukai. Ketika Qin Shi melihat Lukai, kulit wajahnya tegang karena tegang. Namun, Letnan Jenderal tidak mengenali Lukai, pergi dan tangkap dia bersama. Berhenti. Qin Shi dengan cepat meraung, dan di depan mata kaget Letnan Jenderal dan para prajurit, Qin Shi melompat turun dari kudanya dan tiba di depan Lukai dengan langkah tergesa-gesa. Dia berlutut dan memberi hormat, Qin Shi menyambut Pangeran Lukai. Yang mulia. Letnan Jenderal dan para prajurit itu terkejut pulih, masing-masing dengan cepat turun kuda mereka dan berlutut menghormat Yang Mulia Pangeran. Letnan Jenderal itu membungkuk begitu rendah sehingga dia praktis mencium tanah untuk memberi hormat, dan keringat dingin mengalir di sisi wajahnya. Kalian semua bangkit, tetapi bagimu, terus berlutut. Lukai mengizinkan Qin Shi dan semua prajurit lainnya berdiri kecuali seorang Letnan Jenderal yang disuruh terus berlutut di tanah. Qin Shi berdiri dan muncul di samping Lukai sedangkan Lukai mengamati Letnan Jenderal dengan mata dingin, kamu memerintahkan agar aku ditangkap. Butir-butir keringat dingin di wajah Letnan Jenderal semakin membesar, dan bersujud tanpa ampun, dia memohon, aku tidak menyadari itu adalah Yang Mulia. Aku harap Yang Mulia memaafkan kesalahan yang satu ini. Petik 2. Lukai melanjutkan, kamu bilang kami ingin memberontak. Letnan Jenderal itu langsung pucat, tidak tahu bagaimana harus menjawab, di dalam hatinya, dia sudah siap mati. Kemudian, Lukai berbalik dan menatap Qin Shi, tatapan yang membuat rambut Qin Shi berdiri ketakutan. Kamu ingin menangkapnya. Apakah kamu tahu siapa dia? Lukai bertanya pada Qin Shi ketika matanya menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Qin Shi patuh memandang ke arah Huang Xiaolong. Dia adalah Huang Xiaolong, kata Lukai. Apa? Huang Xiaolong. Petik 2. Dia adalah bahwa Huang Xiaolong. Petik 2. Qin Shi, Letnan Jenderal, dan kepala banyak prajurit berbelok ke arah Huang Xiaolong tiba-tiba dan tanpa ragu, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Huang Xiaolong, roh bela diri kelas 12, naga hitam ilahi yang primordial. Bakat pertama Kerajaan Luotong. Pesan ini telah menyebar luas ke seluruh kerajaan Luotong, dari rakyat jelata di bawah ke para jenderal dan bangsawan di atas, siapa yang tidak tahu tentang dia. Bahkan beberapa kekuatan terkemuka di kerajaan tetangga tahu monster berbakat dari seorang pemuda telah muncul di kerajaan Luotong. Sekarang giliran Qin Shi berkeringat dingin. Huang Xiaolong memiliki hubungan yang mendalam dengan Marsal Haotian, ini, dia sudah tahu. Mendengar nama Huang Xiaolong, Letnan Jenderal itu kehilangan semua warna di wajahnya.
Sebelumnya, dia siap untuk mati, tetapi sekarang, dia tidak yakin apakah dia bisa mati dengan tenang. Hal ini, aku akan melaporkan kepada ayah kerajaan aku. Tambah Lukai. Kinsi dan Letnan Jenderal kecilnya bergetar. Keduanya masih terpaku di tempat bahkan setelah tim dari Cosmic Star Academy pergi. Dan setelah meninggalkan kota kecil itu, mereka tidak kembali ke kota kerajaan, dan sebaliknya, mereka pindah ke kota-kota kecil lainnya untuk membunuh bandit. 2 bulan kemudian, tim kembali ke Royal City dari perbatasan. Adapun taruhan antara Huang Xiaolong dan Lukai, tentu saja, Huang Xiaolong menang. Beberapa bulan kemudian, tim kembali. Karena perbuatan baik karena memusnahkan bandit di perbatasan, hadiah dari kerajaan Luotong dengan cepat diberikan. Menurut hukum, tingkat 1 bandit adalah 100 koin emas, dan Huang Xiaolong menerima lebih dari 10.000 koin emas sebagai hadiah. Tidak lama setelah itu, Qinzi diturunkan menjadi Letnan Jenderal dan Letnan Jenderal dikeluarkan dari militer dengan pemberitahuan. Ketika Huang Xiaolong kembali ke Tianxuan Mansion, orang tua dan adik-adiknya ada di sana bersama Li Lu juga. Pada malam yang sama, Tianxuan Mansion mengadakan perjamuan untuk merayakan keberhasilan Huang Xiaolong dalam lulus ujian kemajuan kelas. Perjamuannya sangat meriah, terutama dengan dua yang kecil, Huang Min dan Huang Xiaohai. Setelah pesta berakhir, dan semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, Huang Xiaolong, Marshal Hao Tian, dan Fei Hou duduk di aula utama. Selama 2 bulan terakhir ini, apakah orang-orang sekte pedang besar muncul di dekatnya? Tanya Huang Xiaolong. Menjawab Sovereign, no. Marshal Hao Tian menjawab, tapi, bawahan mengetahui bahwa bulan depan, Big Sword Sect akan mengadakan upacara pemilihan pemimpin sekte. Upacara pemilihan pemimpin sekte. Suara Huang Xiaolong cemberut, siapa pemimpin sekte-sekte besar pedang selanjutnya? Itu adalah saudara junior Liu Wei bernama Lin Ziren, sebuah ordo ke-10 puncak. Namun, bakat Lin Ziren cukup baik, dan diperkirakan dalam waktu 10 tahun, ia mungkin akan melakukan terobosan ke ranah Xiantian. Kali ini, Fei Hou yang menjawab. Huang Xiaolong mengangguk, dan kemudian dia meminta Marshal Hao Tian dan Fei Hou untuk menonton gerakan Big Sword Sect dengan cermat. Tolong yakinlah, Sovereign. Keduanya menjawab dengan hormat. Huang Xiaolong menarik 20 naga-naga api dari ruang pagoda harta karun Linglong dan memberi Marshal Hao Tian dan Fei Hou masing-masing 10 sehingga mereka bisa menggunakannya untuk budidaya mereka. Ketika mereka berdua menyadari bahwa Huang Xiaolong memberi mereka mutiara naga api dari pagoda harta karun Linglong, benda yang lahir dari energi spiritual alami, keduanya tak henti-hentinya bersyukur. Ketika Marshal Hao Tian dan Fei Hou pensiun, Huang Xiaolong datang ke halaman orang tuanya, memberitahu mereka bahwa dia akan berlatih di hutan Silvermon dalam 2 hari dan dia meninggalkan 60 naga-naga api bersama mereka. Kembali di kamarnya sendiri, Huang Xiaolong memulai latihan harian Asura Tactics. Dalam 2 bulan membunuh bandit, dia telah maju ke Orde ke-7. Xiaolong memasuki ruang pagoda harta karun Linglong, menelan mutiara naga api, dan berlatih teknik kultivasinya. Roh kembar naga melayang di belakangnya, dengan rakus melahap energi spiritual Netherworld. Babak 97, 4 tahun lulus. 2 hari berlalu. Seperti waktu sebelumnya, Huang Xiaolong menyiapkan semua keperluan dan meninggalkan Tianxuan Mansion ke hutan Silvermon. Sama halnya, dia juga membawa monyet ungu kecil itu. 3 bulan kemudian, di sebuah danau di suatu tempat di hutan Silvermon, tahap 7 api mengamuk badak sedang menuju ke danau. Tiba-tiba, 2 sinar tajam dari mata pisau menyala dan tahap 7 mengamuk api badak mengeluarkan lolongan suram saat darahnya menyembur keluar dan jatuh ke tanah. Ketika badak besar jatuh, siluet Huang Xiaolong muncul dan dia datang di samping mayat binatang. Dengan gelombang Blades of Asura, inti binatang buas itu digali. Memegang inti binatang buas di tangannya, Huang Xiaolong kemudian mengirimnya ke ruang pagoda harta karun Linglong sehingga bisa menyerap energi iblis di dalamnya. Setelah menyerap inti binatang buas itu, ada tanda-tanda bahwa naga-naga api baru akan segera terkondensasi. Metode ini masih terlalu lambat. Huang Xiaolong berpikir dalam benaknya. Selama 3 bulan terakhir ini, Huang Xiaolong rata-rata 5 binatang iblis tahap 7 setiap hari, dan sampai sekarang, ia telah membunuh lebih dari 400 binatang iblis. Tetap saja, jumlah ini hanya melahirkan Fire Dragon Pulse 20 sesuatu. Lebih dari 90 hari kerja, dan itu hanya menghasilkan Pearl Fire per 20 sesuatu. Hasil ini membuat Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Berkembang dengan kecepatan ini, naga api naga tidak bisa mengimbangi kebutuhannya. Selanjutnya, sebelum dia datang ke hutan Silvermon, dia memberikan total 80 naga-naga api kepada orang tuanya, Marshal Hao Tian, dan Fei Hou. Jumlah mutiara naga api di ruang pagoda Linglong sudah langka, dan sekarang, 3 bulan kemudian, semuanya sudah habis untuk penanamannya. Tapi, ini adalah sesuatu yang keluar dari kekuatannya. 1 tahun lagi dan aku bisa menembus Orde ke-8. Huang Xiaolong memperkirakan. Maju ke Orde ke-8 berarti dia bisa berburu binatang iblis tahap 8, dan energi iblis di dalam inti binatang tahap 8 beberapa kali lebih terkonsentrasi daripada inti binatang tahap 7. Pada saat itu, mungkin pagoda harta karun Linglong bisa memadatkan 1 naga-naga api setiap hari. Ho ho ho. Pada titik waktu ini, monyet ungu kecil itu berlari dari kejauhan. Melihat mayat raging flame badak binatang di samping, itu mulai mencicit dengan ketidakpuasan di Huang Xiaolong. Karena kebutuhan pagoda harta karun Linglong untuk kor binatang buas, maka kebutuhan untuk perjalanan ini ke hutan Silvermon, Huang Xiaolong berubah menjadi pesaing, monyet kecil untuk kor binatang buas. Dengan demikian diputuskan di antara mereka orang yang pertama kali membunuh binatang iblis itu akan memiliki inti binatang buas. Dan setiap kali, tindakan Xiaolong selalu lebih cepat daripada monyet kecil itu. Jadi, tidak heran kalau si kecil tidak puas. Berlalunya waktu berlalu.
Bulan demi bulan berlalu dan tak lama kemudian, 9 bulan telah berlalu, hampir mencapai akhir tahun. Pada akhir tahun, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu melakukan perjalanan kembali ke Tianxuan Mansion. Pada hari pertama tahun baru, Xiaolong mengadakan reuni yang hangat dan penuh kasih dengan keluarganya, dan tentu saja, ia berpartisipasi dalam kompetisi tahunan Cosmic Star Academy. Tak perlu dikatakan, gelar juara kelas 2 dibawa pulang oleh Xiaolong, karena Lu Kai dan Ye Yong dikalahkan satu demi satu. Meskipun Huang Xiaolong adalah juara kelas, juara umum tahun kedua bukanlah dia. Dengan kekuatannya saat ini, ia tidak mampu memenangkan orang terkuat di tahun kedua, sebuah puncak ordo ke-8. Tidak lama setelah menghabiskan tahun baru bersama keluarganya, dia berkemas dan membawa monyet ungu kecil kembali ke hutan Silvermon untuk latihan lagi. Musim semi berakhir dan musim gugur akan segera tiba. 1 tahun berlalu seperti musim. Pada akhir setiap tahun, Xiaolong akan kembali ke Tianxuan Mansion dan ikut serta dalam kompetisi akademi. 4 tahun telah berlalu. Sinar matahari yang membakar menyinari bumi yang besar, dan seorang pemuda yang berusia sekitar 15 hingga 16 tahun dengan seekor monyet kecil di pundaknya terlihat berlari cepat menembus hutan, mirip dengan bayangan hantu yang cepat berlalu. Sambil berlari, pemuda itu tiba-tiba berhenti dan melompat ke atas. Sama seperti pria muda itu melompat pergi, serangan beruang iblis besar mendarat di tempat di mana pria muda itu berdiri sebelumnya. Berhasil menghindari serangan beruang iblis, pria muda itu berbalik dan seorang fistcute meninju tubuh beruang iblis yang besar itu. Kekuatan tinju itu berat dan kuat, langsung tenggelam ke dada beruang iblis dan keluar dari punggungnya, menembus seluruh tubuhnya. Beruang iblis besar jatuh ke lantai hutan. Pria muda ini tidak lain adalah Huang Xiaolong. 4 tahun telah berlalu, dan dia tumbuh menjadi pemuda yang tampan, tingginya 5 kaki 6 inci, hampir 5 kaki 7, dengan tubuh berotot ramping, mata seperti bintang, hidung tinggi, dan bibir merah. 4 tahun telah berlalu dan Xiaolong tidak hanya maju ke ordo ke-8, tetapi kekuatannya saat ini berada di puncak ordo ke-8, dan dalam waktu dekat, ia bisa menembus ke urutan berikutnya. Namun, beruang iblis di lantai yang baru saja dibunuh oleh Huang Xiaolong bukanlah binatang tahap 8, tetapi binatang iblis tahap 9. Meskipun hanya merupakan puncak dari ordo ke-8, kekuatannya dapat dengan mudah membunuh binatang iblis dari tahap 9 awal. Huang Xiaolong datang ke mayat beruang besar dan dia menggali inti binatang buas dan melemparkannya ke ruang pagoda harta karun Linglong. Seketika, semua energi iblis di dalam inti binatang itu diserap, mengubahnya menjadi mutiara naga api baru. Energi di dalam inti binatang tahap 9 lebih tinggi dari binatang tahap 7, sekitar 10 kali atau lebih, dan satu inti binatang tahap 9 sudah cukup untuk pagoda harta karun Linglong untuk memadamkan satu naga-naga api sebagai imbalan. Ini yang ke-20. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Bulan ini dia telah membunuh total 20 binatang iblis tahap 9, sayangnya, dibandingkan dengan tahap 7 dan 8 binatang iblis tahap 9 sulit ditemukan. Rata-rata, Xiaolong mungkin bisa berburu satu dalam sehari. Ho ho ho. Pada saat ini, monyet kecil melompat turun, dan mendekati mayat, cakar tajamnya memotong dan mengeluarkan kantong empedu beruang. Bahkan setelah 4 tahun, penampilan monyet valet kecil itu tidak memiliki perubahan padanya, itu masih monyet kecil setinggi setengah meter yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bulunya menjadi lebih berkilau dan lebih lembut dan pupilnya berwarna biru tajam. Pertumbuhan kekuatannya tidak lebih lambat dari Huang Xiaolong yang memiliki pagoda harta karun Linglong dan kekuatan mereka bisa dikatakan sama. Setelah membunuh beruang iblis besar, Xiaolong dan monyet ungu kecil pergi mencari target berikutnya. 2 bulan lagi berlalu. Waktu akhir tahun sekali lagi mendekati, dengan demikian, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil meninggalkan hutan Silvermon, kembali ke kota kerajaan. Setengah bulan kemudian, Xiaolong dan monyet kecil itu kembali di kota kerajaan Luotong. Big Brother, persis ketika dia melangkah ke Tianxuan Mansion, seorang gadis muda berusia sekitar 14 hingga 15 tahun bergegas keluar dari dalam dan berteriak bahagia. Gadis muda yang cantik ini adalah Huang Min, adik perempuan Huang Xiaolong, 4 tahun telah mengubah seorang gadis kecil menjadi seorang wanita muda. Keluar, Huang Min menyeret kakak lelakinya ke halaman Tianxuan Mansion. Huang Xiaolong menertawakan tindakannya, gadis kecil, mengapa kamu begitu bahagia? Huang Min mengerutkan bibirnya dan memprotes, kakak, kamu sangat jahat. Aku sudah dewasa, jangan panggil aku gadis kecil lagi. Mereka, bola matanya berputar sia-sia, bertanya, mau tebak siapa yang datang? Petik 2. Lilu. Huang Xiaolong tertawa. Beberapa tahun terakhir ini, Huang Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktu pelatihan di hutan Silvermon dan hanya akan kembali ke Tianxuan Mansion pada akhir setiap tahun. Mengetahui ini, Lilu akan datang mengunjungi Tianxuan Mansion setiap tahun sekitar waktu ini, menunggu Huang Xiaolong. Membosankan. Mulut kecil Huang Min meringkuk, tetapi ekspresinya berubah dengan cepat. Tetua Lilu telah berada di sini selama 5 hari. Jika dia tahu kamu kembali, dia akan sangat bahagia. Petik 2. Huang Xiaolong hanya tersenyum, membiarkan saudaranya Huang Min menariknya ke aula utama Tianxuan Mansion. Babak 98, Sayap Iblis. Berjalan ke aula utama, orang tuanya, Huang Peng dan Suyan, ada di sana. Selain mereka berdua, di aula utama duduk seorang wanita muda mengenakan gaun hijau pastel panjang. Wanita muda itu memiliki kulit putih krem, bibir bunga sakura yang lembut, dan mata yang cerah yang membawa bekas kenakalan dan dia memiliki 2 lesung pipi yang indah, mirip dengan peri abadi yang tidak ternoda oleh dunia fana. Ini adalah Lilu. 4 tahun telah berlalu dan Lilu sekarang 15 tahun. Membuktikan apa yang dikatakan Suyan bertahun-tahun yang lalu, Lilu tumbuh menjadi seorang wanita cantik, dan sekarang, setiap kali Lilu keluar, itu sudah cukup untuk mengejutkan seluruh jalan.
Cosmic Star Academy saat ini memiliki 3 keindahan besar dan Li Lu adalah salah satunya. Xiaolong. Melihat Huang Xiaolong kembali, 3 orang di aula utama mekar tersenyum lebar dan berseru kegirangan, sedangkan Li Lu langsung melompat dan berlari menuju Huang Xiaolong. Namun, kurang dari 1 meter sebelum dia mencapai Huang Xiaolong dan ingin memeluknya seperti yang biasa dia lakukan, dia berhenti tiba-tiba, rona merah muda merayap di wajahnya dan sikapnya menjadi malu. Gaun hijau pastel panjang yang dipakainya memamerkan pinggang mungilnya dan 2 puncak bangga, melukis gambar cantik yang memuji penampilannya yang pemalu. Menonton tindakannya, Huang Xiaolong tertawa, aku mendengar Huang Min mengatakan kamu sudah di sini selama 5 hari. Li Lu mengangguk malu-malu. Oke, jangan berdiri di sini dan berbicara, mari kita kembali ke aula utama. Su Yan menggoda dan tertawa, kalian berdua masih memiliki banyak kesempatan untuk mengobrol. Huang Xiaolong masih baik-baik saja, tetapi ketika Li Lu mendengarnya, dia menjadi semakin merah. Dalam 4 tahun ini, kekuatan Huang Peng dan Su Yan telah tumbuh secara besar-besaran. Huang Peng sekarang menjadi puncak Orde ke-7 akhir sedangkan Su Yan baru saja maju ke Orde ke-7. Tahun-tahun ini, keduanya telah berkultivasi menggunakan naga-naga api yang diberikan Xiaolong kepada mereka, dan setelah menjalani pembersihan efek sumsum karena naga-naga api, keduanya terlihat lebih muda setiap hari. Penampilan awal mereka 40 sesuatu menjadi 30 sesuatu. Jika Su Yan berdiri di sebelah Li Lu, orang pasti akan berpikir bahwa mereka adalah saudara perempuan. Kembali di aula utama, semua orang duduk. Xiaolong, kali ini kamu kembali, jangan buru-buru pergi begitu cepat. Setelah duduk, Su Yan tertawa dan berkata, tahun ini Li Lu akan tinggal di sini dan merayakan tahun baru bersama kami. Tidak akan kembali ke Kabupaten Changlan. Huang Xiaolong sedikit terkejut, menatap Li Lu dan bertanya. Li Lu merasa malu dengan Huang Xiaolong yang berfokus padanya, dan dia mengangguk, dengan tenang berkata, aku sudah mengatakannya kepada ayah dan kakek aku bahwa aku tidak akan kembali tahun ini. Aku akan tinggal di sini selama tahun baru. Petik 2. Bagus jika Sister Li Lu tinggal di sini untuk tahun baru, itu akan menjadi lebih hidup. Huang Min bertepuk tangan dengan gembira, tunggu 2 tahun lagi, dan ketika Sister Li Lu menikah, maka dia akan menghabiskan setiap tahun baru tahun di sini. Petik 2. Nikah. Saat kata-kata ini diucapkan, wajah halus Li Lu menjadi merah lebih cepat daripada memasak lobster. Huang Xiaolong membelalakan matanya dan mengarahkan pandangan tegas pada Huang Min, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat reaksi Huang Xiaolong dan terus tersenyum puas. Xiaolong, adik perempuanmu benar. Pada saat ini, Su Yan dengan cepat menindaklanjuti, menurut pendapat aku, dalam 2 tahun lagi kamu harus menikahi Nona Li Lu. Aku beritahu kamu, aku ingin Nona Li Lu menantu ini, dan beberapa tahun kemudian, aku ingin menggendong cucu-cucu aku. Petik 2. Cucu. Keringat dingin muncul di dahi Huang Xiaolong, apa ini dan itu. Wajah Li Lu pada dasarnya merah padam pada titik ini dan tidak ada kemarahan karena malu. Sebaliknya, di matanya yang cerah, ada kebahagiaan saat dia mencuri pandang ke Huang Xiaolong. Sebaliknya, itu adalah Huang Xiaolong yang merasa canggung saat ini, dan dia mengarahkan pandangan memohon pada ayahnya, Huang Peng, tetapi Huang Peng hanya mengangkat bahu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki 2 cara tentang hal itu. Sebenarnya, di dunia martial spirit ini, menikah di tahun-tahun remaja bukanlah sesuatu yang luar biasa. 2 tahun kemudian, Huang Xiaolong dan Li Li akan berusia 17 tahun. Suasana canggung di aula utama tidak berlangsung lama saat Huang Xiaohai berlari dari luar. Ketika dia melihat Huang Xiaolong hadir, dia menangis keras, kakak. Kakak laki-laki. Teriakan Huang Xiaohai memecah suasana canggung. Huang Xiaohai kembali dan mulai mengatakan bahwa ada kompetisi tahap bela diri di sisi selatan kota dan bahwa itu sangat ramai dan dia ingin menarik Huang Xiaolong untuk pergi bersamanya. Dengan demikian, Huang Xiaolong menggunakannya sebagai alasan dan melarikan diri dari aula utama. Jauh di tengah malam, keheningan ada di sekitar. Cahaya bulan membentang bayangan Huang Xiaolong di tanah. Berdiri di tengah halamannya, kaki kiri Huang Xiaolong melangkah ke kiri, dan dia menurunkan tubuhnya menjadi jongkok sementara bagian atas tubuhnya lurus ke atas, kedua tangan di pinggangnya dan lengan bawahnya seimbang seolah-olah mereka memegang benda berat. Menyesuaikan napasnya saat energi spiritual berkumpul di sekitarnya. 4 tahun dan kitab metamorfosis tubuh Huang Xiaolong telah menembus ke tahap ke-6, cakar memotong seperti sayap, tahap ke-7, 9 hantu menarik saber, dan dia akhirnya mencapai tahap ke-8, 3 diagram diterain. Sekarang, dia bertujuan untuk menembus tahap ke-9 segera, Azure Dragon Stretching Out Claws. Kabut putih keluar dari lubang hidung Xiaolong sementara, pada saat yang sama, awan kabut putih berputar di atas kepalanya, tampak nyata. Di bumi, mereka mengatakan bahwa seorang pakar kekuatan internal, ketika mengatur napas mereka, akan memiliki 3 bunga yang akan mekar di atas kepala mereka, seperti Huang Xiaolong sekarang. Malam berangsur-angsur memberi jalan bagi fajar. Ketika matahari pagi terbit, Huang Xiaolong akhirnya berhenti. Setelah dia berhenti, Xiaolong melompat ke udara dan memanggil Blades of Asura. Dengan ayunan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti lautan petir. Pada saat yang sama, tubuhnya berjungkir balik di udara ketika kilat melesat, mirip dengan seekor naga yang berenang di lautan luas dan aura yang menindas menutupi keempat sudut. 4 tahun. Xiaolong bukan hanya mempraktikkan Wrath of the Nether King sampai penyelesaian besar, langkah keempat, State of Abundant Lightning, juga mencapai penyelesaian kecil. Langkah yang Xiaolong tunjukkan tadi adalah kondisi petir berlimpah. Berkenaan dengan keterampilan pedang Asura, langkah-langkah yang telah ia praktikkan sejauh ini adalah Badai Neraka, Air Mata Asura, Wrath of the Nether King, dan yang keempat adalah State of Abundant Lightning. Setiap skill serangan sangat mendalam dan memiliki kekuatan yang tak terduga, dan setiap serangan lebih kuat dari yang sebelumnya.
Langkah keempat ini pada penyelesaian besar tampak seolah-olah serangan itu berubah menjadi garis-garis petir yang tak terhitung jumlahnya, memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Huang Xiaolong berbalik ke langit dan setelah sekitar selusin napas, dia mendarat dengan ringan di tanah. Ketika Huang Xiaolong mulai mempelajari gerakan ini, dia hanya bisa tetap di udara selama 4 napas. Dengan serangan State of Abundant Lightning ini, belokan yang dia buat di udara bukan jungkir balik sederhana karena mengikuti aturan tertentu yang membuatnya jauh lebih sulit. Mendarat di tanah, Huang Xiaolong tidak menampilkan gerakan yang sama lagi, tetapi ia menjalankan Asura Tactics dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya gelap, dan aura pembunuh hitam menyebar ketika rambutnya perlahan berubah putih dan menentang gravitasi. Pada saat ini, punggung Huang Xiaolong sebenarnya menumbuhkan sepasang sayap hitam pekat. Setelah 4 tahun, Asura Tactics Huang Xiaolong telah mencapai tingkat keempat dan dapat berubah menjadi fisik Asura. Sepasang sayap hitam di belakangnya adalah Wings of Demon yang tumbuh setelah transformasi. Menyebar, sayap-sayapnya bisa membentang selebar 6 meter di setiap sisi. Dengan flap, Huang Xiaolong terbang, mencapai kecepatan rata-rata dari Orde ke-9 pertengahan. Kecepatan Huang Xiaolong selalu berada di sisi yang lebih cepat, dan dengan Wings of Demon, ia dapat mencapai kecepatan tidak kurang dari pertengahan Orde ke-9. Huang Xiaolong berbalik beberapa putaran di sekitar halaman kecil, 1 detik dia berada di sudut dan saat berikutnya dia naik tinggi di udara. The Wings of Demon ditambah dengan kemampuan Phantom Shadow-nya memungkinkan Huang Xiaolong untuk mencapai kecepatan yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, Xiaolong mengakhiri latihannya dan keluar dari mode Asura. Besok adalah kompetisi tahunan, kata Huang Xiaolong pada dirinya sendiri. Setelah dia naik ke kelas tahun kedua, meskipun dia adalah pemenang dalam kompetisi kelas, dia tidak pernah memenangkan kategori tahun. Tapi, mulai hari ini dan seterusnya, dia akan memerintah tahun kedua. Bab 99, Orang Aneh Ini. Cuaca hari berikutnya cerah dan cerah. Huang Xiaolong dan Fei Hou meninggalkan Tianxuan Mansion dan menuju ke arah Akademi Bintang Kosmik. Dalam 4 tahun terakhir, Fei Hou telah bekerja keras mempraktikkan Liquid Thunder Arts yang diajarkan Huang Xiaolong kepadanya dan belum lama ini, akhirnya terbayar ketika ia melangkah ke ranah Xiantian. Ranah Xiantian. Di seluruh kerajaan Luotong, jumlah ahli Xiantian mungkin bisa dihitung dengan 1 tangan. Tak perlu dikatakan, ini ada hubungannya dengan Fei Hou menelan mutiara naga api yang diberikan Huang Xiaolong selama 4 tahun terakhir ini, membantu Fei Hou untuk meredam dan memperkuat fisiknya serta meningkatkan kualitas pertempuran Qi-nya. Dengan demikian, sebagai perbandingan, Fei Hou jauh lebih kuat daripada rata-rata ahli tingkat Xiantian yang sama. Pada saat Fei Hou dan Huang Xiaolong tiba di Aula Suci Akademi, sudah ada banyak orang yang berkerumun di daerah itu. Kedatangan Huang Xiaolong mengubahnya menjadi salah satu pusat perhatian. Beberapa tahun terakhir ini, meskipun Huang Xiaolong praktis tidak pernah menghadiri kelas manapun dan jarang muncul di akademi, sehingga tidak menonjolkan diri, ia masih tidak dapat melarikan diri menjadi topik diskusi populer di akademi. Juga, sejak ia dipromosikan ke tahun kedua, ia memegang gelar juara untuk kelas 6 tahun kedua selama 4 tahun berturut-turut dengan menggunakan hanya 1 gerakan untuk mengalahkan lawannya di setiap pertandingan. Keributan besar melanda kerumunan ketika mereka melihat Huang Xiaolong. Beberapa fanggel yang sangat keras menjerit dengan gembira, tidak mampu mengendalikan emosi mereka. Huang Xiaolong, kamu sangat tampan. Huang Xiaolong, aku mencintaimu. Huang Xiaolong dikenal karena bakat dan kekuatannya, tetapi penampilannya juga tidak buruk, jadi tidak aneh bahwa banyak siswa perempuan menganggapnya sebagai ksatria dalam baju besi yang bersinar. Bahkan, ini tidak terbatas pada batas-batas akademi, ketenaran Huang Xiaolong telah mencapai putri bangsawan di kota kerajaan dan juga kabupaten lain, serta rakyat jelata. Mendengar pekikan pengakuan bernada tinggi, Huang Xiaolong tersenyum tak berdaya di hatinya saat dia berjalan menuju area tempat duduk tahun kedua. Lu Kai telah tiba lebih awal tidak bisa menahan godaan, Xiaolong, sekarang pengaruhnya di akademi telah melampaui bahkan kepala sekolah Sun Sang. Meskipun Lu Kai kalah dari Huang Xiaolong setiap kali dia menantangnya, itu membantu membangun rasa persahabatan mereka dan mereka telah menjadi teman baik. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa, jangan menertawakan aku pikir pengaruh kamu bahkan lebih besar dari aku. Lu Kai menjadi pangeran kerajaan Luotong dan penerus tahta berarti pengaruhnya benar-benar tidak lemah. Bagaimanapun, dia adalah pangeran yang sebenarnya di hati banyak gadis muda. Mendengar ini, Lu Kai tersenyum dan berkata, apakah kamu bertujuan untuk juara tahun kedua? Aku mendengar bahwa Chen Caixiu telah menembus ke Orde ke-9, dia bukan lawan yang mudah. Chen Caixiu adalah juara tahun kedua selama 2 tahun berturut-turut. Orde ke-9 sudah. Meskipun sedikit terkejut, Huang Xiaolong tidak terganggu dengan berita itu. Melihat ekspresi tenang Huang Xiaolong, Lu Kai terus menambahkan, aku menyarankan kamu untuk tidak memprovokasi cewek itu, gerakannya selalu kejam, terutama terhadap pria. Aku tidak yakin bagaimana, tetapi aku mendengar bagaimana beberapa pria bodoh memprovokasi dia dan pada akhirnya, bagian bawah mereka hampir pincang. Ketika Lu Kai mengatakan ini, kakinya tanpa sadar mengencang di tengah. Huang Xiaolong tersenyum tipis, jangan khawatir. Beberapa saat kemudian, Sun Zhang dan Xiong Chu tiba di Aula Suci, mengucapkan beberapa kata yang membesarkan hati, dan melanjutkan untuk mengumumkan dimulainya kompetisi. Seperti setiap tahun, kompetisi dibagi menjadi 3 bidang besar. Setiap kelas memiliki siswa yang dinominasikan oleh guru kelas dan mereka yang tidak setuju dapat mengeluarkan tantangan di atas panggung. Di kelas 6 tahun kedua, Huang Xiaolong adalah yang terkuat dan ini adalah sesuatu yang diakui oleh seluruh kelas, sedangkan yang kedua adalah Lu Kai bukan Ye Yong. Dalam 4 tahun terakhir, Lu Kai juga berlatih keras dan kekuatannya telah melampaui yang pertama, Ye Yong. Huang Xiaolong dan Lu Kai berdiri di atas panggung. Aku tidak percaya bahwa kali ini aku masih tidak bisa mengambil 1 langkah pun darimu.
Lu Kai memandang Huang Xiaolong dan berkata. Sejak mereka berdua dipromosikan menjadi tahun kedua, dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan setiap tahun. Huang Xiaolong tersenyum, diam. Pada saat ini, cahaya menyilaukan menyelimuti tubuh Lu Kai dan roh bela diri Sky Peng-nya dipanggil keluar. Pertarungan ki yang kuat dan penuh kekerasan menjulang ke langit saat Lu Kai secara instan mengubah jiwa, tidak membuang waktu sedetik pun, lapisan baju besi seperti bulu menutupi Lu Kai dan 4 sayap kuat dapat terlihat muncul dari punggungnya, menyebabkan aliran udara di sekitarnya menjadi turbulen. Fist Decimation kolosal. Sesaat setelah jiwa Lu Kai berubah, dia sudah bergerak dan muncul beberapa inci dari Huang Xiaolong dengan tinjunya ditinju keluar, bersiul di udara. Cetak kepalan tangan besar menukik Huang Xiaolong, menenggelamkan area panggung dalam keheningan kehancuran yang menakutkan. Fist Decimation kolosal ini adalah keterampilan pertempuran yang Lu Kai habiskan selama beberapa tahun terakhir berlatih, dan dia akhirnya berhasil 2 bulan lalu. Meskipun dia tahu bahwa bahkan dengan Fist Decimation kolosal dia tidak akan bisa mengalahkan Xiaolong, Lu Kai percaya dia bisa memblokir satu serangan Huang Xiaolong. Menonton tinju besar yang menyelimutinya, Xiaolong tetap berdiri di tempat yang sama sepertinya dia tidak punya niat untuk menghindar. Sebaliknya, dia menyerang. Tinjunya meledak, bertemu langsung dengan kepala Kai. Kedua tinju itu bertabrakan, dan ledakan yang menggelegar bergema. Fist Decimation kolosal hancur dalam sekejap mata, dan Lu Kai terlihat terhuyung-huyung mundur, jatuh dari panggung sebelum memantapkan dirinya. Ketika Lu Kai menenangkan dirinya sendiri, dia linglung sejenak, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam ketika dia memandang Huang Xiaolong, sepertinya aku butuh keajaiban untuk menang melawanmu di masa hidupku. Dia masih ingat pertama kali keduanya bertarung di kompetisi tahun pertama. Pada saat itu, Huang Xiaolong perlu mengerahkan upaya penuh untuk mengalahkannya, tetapi ketika mereka maju ke kelas tahun kedua, ia kalah dari Huang Xiaolong hanya dalam 1 langkah. Sekarang, dia hampir tidak memiliki keberanian untuk menantang Huang Xiaolong lagi. Setelah Lu Kai dikalahkan, tidak ada yang dari kelas yang sama berani menantang Huang Xiaolong. Dengan demikian, tanpa ketegangan, Xiaolong adalah pemenang kelas 6 tahun kedua sekali lagi. Berikutnya adalah kompetisi tahun. Tahun kedua memiliki total 6 kelas, untuk menentukan pemenang akhir, ada 3 tahap kompetisi. Di antara 6 siswa, 3 berasal dari kelas-kelas berikut, kelas 1, 5 dan 6 dan mereka dipilih untuk menggambar tongkat. Namun, ketika semua orang melihat Huang Xiaolong menggambar tongkat nomor 1, keributan lembut berdesir di antara kerumunan. Nomor 1. Sebenarnya itu adalah tongkat nomor 1. Melihat nomor yang tertera di tongkat, Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Tongkat nomor 1 mewakili Chen Caixiu, orang yang sama yang telah disebutkan Lu Kai sebelumnya. Wanita yang tanpa ampun terhadap pria. Gazes mengikuti Huang Xiaolong dan Chen Caixiu saat mereka berdua naik ke panggung. Chen Caixiu mengenakan gaun lavender lembut, cantik namun ia memiliki bantalan seorang bangsawan. Tidak hanya Chen Caixiu diakui sebagai orang nomor 1 tahun kedua, seperti Lilu, dia adalah salah satu dari 3 keindahan terkenal dari Akademi Bintang Kosmik. Tetapi orang harus diperingatkan, dia adalah bunga mawar yang penuh duri mematikan, ketegasannya sama terkenalnya dengan kecantikannya. Huang Xiaolong, demi Lilu, aku akan lebih lembut nanti. Mata Chen Caixiu mengamati Huang Xiaolong dari atas ke bawah dan berkata. Lebih lembut. Seorang wanita mengatakan kata-kata seperti itu kepada seorang pria pasti akan menyebabkan kesalahpahaman. Selanjutnya, penampilan aneh diarahkan ke panggung dengan mereka berdua dari kerumunan. Huang Xiaolong melirik Lilu, dia tahu Lilu dan Chen Caixiu adalah teman baik. Ketika Lilu memperhatikan pandangan Huang Xiaolong padanya, dia menyeringai main-main di Huang Xiaolong, mengungkapkan 2 lesung pipit yang lucu. Huang Xiaolong merilekskan bahunya dan mengembalikan perhatiannya pada Chen Caixiu, mengatakan, jika kamu menginginkannya seperti ini, maka mulailah. Pertempuran ki keluar dari tubuh Huang Xiaolong, dan momentum kuat bergetar di udara. Puncak Ordo ke-8. Di sekelilingnya, mata terkejut menatap Huang Xiaolong. Setelah mengalami kekosongan karena kaget dari wahyu Huang Xiaolong, Lu Kai tersenyum kecut di dalam, pada saat ini, dia hanya berada di puncak Orde ke-7 akhir sedangkan Huang Xiaolong telah mencapai puncak Orde ke-8. Pada saat ini, dia benar-benar memahami kesenjangan di antara mereka. Chen Caixiu juga menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi terkejut, puncak Orde ke-8. Huang Xiaolong akan berusia 15 tahun setelah tahun baru yang akan datang, kan? Puncak Orde 8 15 tahun yang terlambat. Meskipun dia sendiri adalah Ordo ke-9 awal, dia sudah berusia 20. Menurut kecepatan kultivasi Huang Xiaolong, tingkat apa yang akan dia capai pada saat dia berusia 20 tahun? Puncak Ordo ke-10. Itu benar-benar mungkin. Orang aneh ini, Chen Caixiu tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Babak 100, Yuming hilang. Orang aneh. Meskipun suara Chen Caixiu sangat rendah, Huang Xiaolong masih menangkap kata-katanya. Dengan tak berdaya, dia tersenyum haruskah Chen Caixiu ini selangsung ini? Jika itu 6 bulan yang lalu, mungkin kamu bisa menang melawan aku, tapi sekarang, hanya mengandalkan puncak kekuatan-kekuatan Ordo ke-8 kamu, tidak mungkin untuk mengalahkan aku. Pada saat ini, Chen Caixiu berbicara sambil menggelengkan kepalanya dan dia sepenuhnya melepaskan ki pertempurannya. Pertempuran energi ki lebih kuat dari Huang Xiaolong dengan banyak lipatan menyebar. Urutan ke-9. Seruan seru terkejut datang dari kerumunan. Namun, Huang Xiaolong mempertahankan ketenangannya, Chen Caixiu ini benar-benar berhasil menembus Ordo ke-9. Di platform utama, perhatian Sun Zhang tertuju pada Huang Xiaolong dan dia tersenyum ketika berbicara dengan Xiong Chu, orang kecil ini memberi kita kejutan lain, dia benar-benar mencapai puncak keterlambatan ke-8 dalam waktu yang begitu singkat. Ya
Kami awalnya berpikir dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun lagi untuk mencapai tahap ini. Xiongqu setuju, tapi, Chen Caixiu adalah urutan ke-9, aku khawatir si kecil tidak akan bisa menang tahun ini. Petik 2. Sun Zhang terkekeh, tidak perlu apakah kamu lupa selama tahun pertamanya, pada saat itu Lu Kai sudah menjadi perintah ke-7, pada akhirnya, Xiaolong masih menang. Xiongqu ragu-ragu, tetap saja, Chen Caixiu adalah ke-9 Apakah dia menang atau tidak, kita akan segera tahu. Sun Zhang berkata, mari kita tunggu hasilnya. Pada saat ini di atas panggung, Chen Caixiu memanggil roh bela dirinya, jarum bordir. Sebuah jarum bordir emas yang didekorasi rapat dengan bunga-bunga perak. Jarum emas perak bunga adalah sejenis roh bela diri tingkat 7, bahkan penampilannya tidak berbeda dari jarum jahit yang biasa. Namun, bagi banyak orang, itu adalah roh bela diri yang menakutkan karena jenis roh bela diri ini memiliki kekuatan serangan yang menakutkan. Ukuran jarum bisa diubah, dari kecil ke besar, sehingga sulit untuk bertahan melawan mereka. Chen Caixiu langsung berubah jiwa setelah memanggil jarum emas perak bunganya, membuat tubuhnya berkilau dalam perak dan emas. Tiba-tiba, Chen Caixiu mengayunkan kedua tangannya. Hujan bunga. Setelah itu, jarum emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis yang berputar dengan kecepatan tinggi karena mereka adalah bunga-bunga emas dan perak yang mekar di langit, dan itu benar-benar gambaran yang menarik. Dalam sekejap, Huang Xiaolong dikelilingi. Xiaolong, hati-hati, seru Lilu dengan cemas. Saat suara Lilu berhenti, Huang Xiaolong sudah menggenggam Blades of Asura di tangannya. Kedua tangan terayun keluar dan gelombang cahaya berbilah menyapu dan suara, dang, bergema tanpa henti. Jarum emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya itu dibelokkan olehnya. Urat of the Nether King. Huang Xiaolong tiba-tiba mengayun keluar lagi, dan suara debaran bergetar di udara ketika kerumunan menyaksikan dua kelompok lampu berbilah melonjak seperti magma yang mengamuk, seperti puluhan ribu binatang buas berlari ke arah Chen Caixiu. Seluruh aula bergetar ketika Huang Xiaolong menyerang menggunakan Urat of Nether King. Kerumunan itu tercengang. Armor perak jarum emas. Terkejut, Chen Caixiu dengan cepat melambaikan tangannya dan mekar bunga emas dan perak dipisahkan, kembali ke lautan jarum emas yang terbentuk menjadi lapisan baju besi di tubuhnya. Kecelakaan yang memekakkan telinga memenuhi aula. Kekuatan dampak yang besar mendorong Chen Caixiu kembali dan lagi. Sementara Chen Caixiu sedang berusaha mendapatkan pijakan, siluet Huang Xiaolong melintas seperti bayangan. Kemampuan semangat bela diri, Phantom Shadow. Dalam sepersekian detik, Huang Xiaolong muncul di depan Chen Caixiu, dan tinjunya keluar tanpa ragu-ragu. Perkecil fist. Efeknya tumpang tindih dan meningkatkan kekuatan pukulan. Dalam situasi itu, Chen Caixiu bingung dan dengan tergesa-gesa, telapak tangannya melesat keluar untuk memblokir serangan. Tinju melawan telapak tangan, keduanya terguncang dari benturan tetapi Chen Caixiu yang terdorong kembali. Chen Caixiu kaget, dia adalah Orde ke-9. Selain itu, dia telah mengubah jiwa. Dalam fisik ini, kekuatan pertempuran Qi-nya sebenarnya lebih lemah dibandingkan dengan Huang Xiaolong yang belum berubah. Apa jenis teknik kultivasi yang dilakukan oleh Huang Xiaolong ini? Tanpa bayangan, tanpa bentuk. Dipaksa oleh Huang Xiaolong sampai dia mencapai ujung panggung, Chen Caixiu marah setelah mengatasi keterkejutannya. Sekali lagi, lengannya terentang dan jarum emas yang tak terhitung menusuk ke arah Huang Xiaolong. Tapi jarum emas ini tiba-tiba menghilang di tengah jalan, dan udara di sekitarnya kembali dengan tenang tanpa sedikit pun fluktuasi. Ini adalah serangan terkuat Silver Floweret Golden Needle, No Shadow No Foam, membuatnya sulit untuk dilawan. Aku ingin tahu bagaimana pria kecil ini akan membalas serangan Chen Caixiu. Jika dia tidak bisa, maka hasilnya jelas. Xiongqu merenung dengan keras di platform utama. Sun Zhang juga fokus pada sosok Huang Xiaolong di atas panggung, dan seperti Xiongqu, dia juga sangat ingin tahu bagaimana Huang Xiaolong akan mematahkan serangan ini dari Chen Caixiu. Di bawah panggung, hati Lilu menegang karena khawatir. Termasuk Lu Kai, Chen Feirong dan seluruh kelas menatap lekat-lekat ke Huang Xiaolong. Sementara semua orang menunggu dalam ketegangan, Xiaolong tiba-tiba melompat, tubuhnya berubah tanpa henti dan bilahnya terpotong. Kerumunan melihat banyak lampu berbilah berubah menjadi kilat, saat Huang Xiaolong terus berputar di udara, garis kilat menjadi lebih marah. Dalam kilatan kilat, jarum emas yang seharusnya tanpa bayangan dan tidak berbentuk menjadi terlihat di depan mata dan mereka tersebar jauh oleh kilat. Pada saat yang sama, area petir meluas, meliputi seluruh panggung, tidak bisa mengelak, Chen Caixiu tersambar petir dan jatuh dari panggung. Hanya setelah Chen Caixiu jatuh, Huang Xiaolong secara bertahap berhenti berbalik dan mendarat di panggung, dan banyak kilatan petir menghilang. Menyaksikan hasil ini, orang-orang di sekitar tertegun. Pergantian peristiwa ini terlalu besar sehingga Sun Zhang dan Xiongqu pada platform utama mengalami kesulitan untuk bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap mata, Chen Caixiu benar-benar hilang. Langkah itu yang digunakan si kecil tadi, apakah kamu mengenali keterampilan bertarung apa itu? Beberapa saat kemudian, Sun Zhang bertanya pada Xiongqu setelah dia pulih. Xiongqu menggelengkan kepalanya, aku telah berkultivasi selama hampir 100 tahun dan belum pernah melihat keterampilan pertempuran seperti itu, tetapi langkah itu mungkin merupakan keberhasilan keterampilan pertempuran yang digunakannya untuk mengalahkan Lu Kai. Sun Zhang mengangguk setuju dan kemudian berkata, anak ini tidak perlu memanggil roh bela diri naga hitam primordial untuk mengalahkan Chen Caixiu. Aku pikir, jika dia memanggil roh bela diri naga hitamnya, dia mungkin bisa mengalahkan ahli Orde ke-9 pertengahan. Petik 2. Pada titik ini, para siswa dan guru di aula besar bersorak-sorai dan tepuk tangan, terutama Lilu yang bertepuk tangan sekuat tenaga, matanya yang indah bersinar sambil terlihat sangat menawan. Jatuh dari panggung, Chen Caixiu tidak terlihat hancur atau kesal, alih-alih, sepertinya dia memikirkan sesuatu saat dia melihat Huang Xiaolong.
Chen Caixiu datang di sebelah Lilu, tersenyum dan berkata, kakak kecil, aku sangat iri padamu. Dalam 2 tahun lagi, ketika kalian berdua menikah, ingatlah untuk memberitahuku. Petik 2. Mendengar ini, wajah cantik Lilu memerah. Kak, apa yang kamu katakan gelombang? Chen Caixiu tertawa melihat ekspresi malu-malu Lilu. Segera, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan akademi hasil keseluruhan keluar. Huang Xiaolong dihargai dengan roh 5 kelas awal. Ketika acara berakhir dan semua orang bubar, Sun Zhang dan Xiong Chu menahan Huang Xiaolong dan memberinya lagi kelas 5 tinggi spirit dan ini sudah menjadi rutinitas. Setiap tahun setelah kompetisi tahunan, selain hadiah biasa, Sun Zhang dan Xiong Chu akan memberi Huang Xiaolong lagi kelas 5 tinggi spirit dan tentu saja, mereka berdua mengasumsikan alasan mengapa kultivasi Huang Xiaolong maju dengan cepat adalah karena hadiah ini setiap tahun. Bahkan, mereka tidak tahu bahwa dance roh Huang Xiaolong ini dibagikan kepada orang tua atau saudara kandungnya. Setelah kompetisi tahunan akademi berakhir, Huang Xiaolong dan Fei Hou kembali ke Tianxuan Mansion. Ketika mereka kembali, Marsal Hao Tian sedang menunggu mereka di aula utama. Masih belum ada berita tentang Tuanmu Yuming? Tanya Huang Xiaolong. 4 tahun telah berlalu sejak Yuming berangkat ke Star Cloud Continent, kembali ke markas Asuras Gate. Namun, tidak ada berita tentang dia dan sejak saat itu jika dia menghilang ke udara. Dalam 2 tahun terakhir, Huang Xiaolong telah meminta Marsal Hao Tian dan Fei Hou untuk melihat berita tentang Yuming. There are no more articles to read.